Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kebiasaan malam. Mohon maaf. Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Sembari sambil menunggu berbuka puasa, mungkin bisa dengar-dengar kita ngobrol-ngobrol tentang behavior analysis dan sebagainya. Terima kasih yang udah hadir di FB Live. Saya tunggu berapa yang hadir. Terima kasih juga yang udah ada di GoToMeeting. Jadi sebetulnya saya pengen coba aja dulu gitu ya, kira-kira seperti apa responnya kalau pakai GoToMeeting. Dan kemudian kalau misalnya ada masalah teknis, mohon maaf, saya masih rada-rada gatek pakai ini gitu ya. Biasanya kalau online saya memang pakai, tapi kalau maksudnya kalau konsultasi online, tapi kalau dalam suasana yang besar kayak gini belum pernah ya. Jadi ya mohon maaf kalau ada sedikit-sedikit masalah teknis untuk yang di GoToMeeting ya. Saya juga masih agak gatek makainya. Tapi nggak apa-apa. Maksud saya kenapa pakai GoToMeeting, kenapa masih FB? Kalau FB tuh memang lebih luas ya jangkauannya. Kalau GoToMeeting itu senangnya tuh bisa komunikasi dua arah gitu. Bisa kalau ada pertanyaan apa-apa itu bisa langsung kelihatan, bisa langsung tektok gitu ya. Enaknya sih di situ, tapi ya mungkin ya tergantung jaringan juga. Moga-moga hari ini jaringan bagus. Jadi kalau ada yang mau nanya di GoToMeeting juga bisa gitu. Oke, apa kabar hari ini? Di hari keberapa puasa ya, udah cukup lama. Semoga kita tetap bersemangat. Ini seri yang ini saya kemarin maksudnya sudah kira-kira pengen gitu ya, ingin sekali menjelaskan sebetulnya behavior analysis itu bagaimana gitu cara berpikirnya dalam terapi anak dengan autisme gitu ya. Apa benar seperti kayak oke, kartu-kartu aja yang selama ini orang paham kalau namanya terapi ABA itu kayak gitu-gitu aja, atau sebetulnya itu ada pemikiran. Saya tuh pengen menjelaskan, dan kemudian ini agak baru, mungkin kan agak beda dari yang program sebelumnya. Kalau yang sebelumnya saya lebih ke arah oke, jelasin langsung itu apa itu VB, fungsi behavior, teori ABC gitu ya. Terus kemudian aplikasinya seperti apa. Nah, kalau yang seri ini lebih ke arah ya pengen mengajak semua gitu ya berpikir kalau seorang behavior analyst eh, eh, mendapatkan punya anak atau misalnya klien yang eh, ada simptom autisme, terdiagnosa autisme, atau mungkin yang lain ya. Jadi seperti kita tahu, saya juga udah pernah jelasin bahwa yang namanya ABA itu berlaku umum, jadi bukan cuma untuk anak autis, tapi juga berlaku umum. Nah, terus kemudian gimana cara berpikirnya gitu, bagaimana kita bisa tiba-tiba keluar program, karena kan program yang nggak langsung keluar gitu aja ya, bukan sesuatu yang gimana gitu cara membuat. Jadi saya ingin kita menjadi detektif. Jadi katanya kalau behavior analysis itu ya, kalau ngobrol-ngobrol, maksudnya saya juga suka dengar webinar dari orang-orang yang di luar gitu ya tentang behavior analysis ya. Mereka juga ya, behavior analysis itu kerjanya apa sih, kayak detektif gitu sebetulnya. Kayak detektif, bahwa kita tuh kita memahami ilmu tentang manusia gitu ya, maksudnya behavior manusia. Kita mempelajari, saya mempelajari behavior manusia, terus kemudian saya khususnya gitu ya, khususnya kalau di sini bidangnya autisme. Jadi saya mendalami oke, anak autis itu kayak gini, saya memahami diagnose maksudnya behavior manusia umumnya seperti ini. Terus ya ilmu inilah yang saya ya, kami lah ya, behavior analis kombinasikan supaya gimana caranya mengajarkan suatu behavior yang mereka nggak punya gitu. Nah, kalau yang punya Netflix ya sebetulnya, jadi behavior analis ini macam-macam. Memang sekarang lebih banyak yang ke arah kebutuhan khusus ya, pengajaran ABK, tapi sebetulnya untuk anak umum juga ada. Jadi searching aja di Google, di Facebook itu ada yang ABA parenting. Jadi maksudnya ABA itu untuk parenting anak-anak normal bisa. Terus kemudian untuk OBM itu behavior management kayak di organisasi gitu ya. Terus atau bahkan sampai menangani kriminal. Jadi kalau yang punya Netflix nonton Criminal Minds, di situ apa ya namanya, kayak detektifnya FBI ya, FBI. Kalau yang senang-senang film-film kayak gini, FBI-nya itu bukan dia mendalaminya bukan berdasarkan kalau FBI kayak kerja polisi kan biasanya berdasarkan bukti, dan ya pastilah bukti ya, tetapi dia juga menganalisa nih kalau orangnya kayak gini nih dia jatuhnya seperti apa. Jadi mempelajari sifat umum manusia, bahwa oke, manusia yang terdiagnosa ini atau manusia yang memiliki kelainan ini yang biasanya ada riwayat hidup ke belakang, history seperti ini tuh kecenderungan mereka seperti apa. Itu menarik banget sebetulnya, walaupun kadang-kadang agak serem juga kalau terlalu lama sering nonton. Kalau di Netflix kan sering berurutan ya, kadang-kadang ini jangan-jangan kita juga punya criminal mind di otak gitu ya. Tapi benar-benar
Saya ingin membuktikan bahwa yang namanya behavior analysis itu ya behavior analysis gitu ya. Jadi kita memang mempelajari sifat manusia secara umum, tapi khususnya kalau saya teori-teori yang dipakai sih umum sama. Jadi kadang-kadang saya suka sama aja gitu, yang dia sebut ada MO, ada apa gitu ya. Jadi mirip. Saya juga memahami cara kerjanya walaupun saya nggak mendalami itu, tetapi ya bidang saya bukan itu ya, bukan criminal mind, tapi bidang saya di autisme karena saya ya khusus menangani ini awalnya kan untuk anak saya gitu. Jadi pengen tahu anak saya tuh seperti apa dan gimana menanggulanginya. Oke, jadi ilmu ini science ya. Jadi apapun sebetulnya diimplementasikan dalam program terapi ABA harus selalu berdasarkan metode yang evidence based ya. Jadi semuanya tuh sebetulnya ada backgroundnya, nggak ada tiba-tiba oh kartu tuh emang harus ditunjuk, oh kartu itu harus begini begitu, itu nggak ada. Itu jadi sebetulnya tuh harus ada gitu backgroundnya. Terapi ABA tidak identik dengan hanya terapi yang menggunakan kartu-kartu. Ini udah sering banget saya ngomong gitu ya. Tetapi di sini saya ingin menjabarkannya lebih lanjut. Dan ini yang seri ini nih maksudnya tentang bagaimana berpikir secara behavior analysis. Ini akan ada beberapa seri. Tergantung nanti jalannya seperti apa gitu ya. Nanti saya akan bagi-bagi. Hari ini khusus membahas assessment. Kalau memang nggak cukup kita lanjutin minggu depan karena kan ini terbatas mau buka puasa juga gitu ya. Nanti saya akan coba kupas, terus kemudian ya nanti akan dilanjut dan sebagainya. Tidak ada saya bermaksud menggurui orang lain ya, tidak ada maksud. Jadi jangan oh ini sok-sok tahu menggurui terapis ABA yang lain, tidak gitu ya. Tapi ini ini ilmu yang saya pelajari, saya akan coba presentasikan. Kemudian silahkan diambil manfaatnya. Dan saya soalnya suka sedih gitu kalau orang ngomong praktisi lain yang nggak ngerti gitu ya, atau mungkin orang tua lain yang nggak ngerti, anaknya di terapi ABA jadi kayak robot, anaknya di terapi ABA nangis mulu katanya, ada yang di terapi ABA nangis mulu, ada yang sampai diikat anaknya karena nangis terus, akhirnya diikat sama terapisnya supaya dia harus nunjuk-nunjuk kartu. Ada yang anaknya kalau ngomong jadi robot, ada anaknya yang pokoknya trauma sampai umur 3-4 tahun anaknya trauma terapi ABA. Jadi sebetulnya saya jelasin ini tidak ada maksud apa-apa, tetapi saya juga jadi sedih gitu ya. Saya ilmu yang saya ajarkan, ilmu yang diajarkan ke saya itu nggak gitu, terapi ABA nggak gitu, apalagi tuh banyak sekali praktisi lain gitu ya yang nggak ngerti ABA terus ngomong tentang ABA, oh janganlah pakai ABA itu nggak bagus, ABA tuh bikin anak begini begitu gitu. Nggak usah di Indonesia sih, sebetulnya di luar negeri juga sama ya. Kayak di sini saya pernah tinggal di Dubai, saya tinggal di Prancis, terus orang-orang yang ngerti ABA, entah terapis bicara, entah guru special need, entah siapa gitu ya, mereka juga kurang nyaman gitu, maksudnya ngomongnya juga gitu, ngapain sih Rehan terapi ABA, dia kan udah bisa bicara misalnya begitu ya, lu aja nggak ngerti kali gitu ya. Tapi kadang-kadang saya kalau posisi saya sebagai orang tua, kadang-kadang saya emang banyak ngalah ya, karena kan ya supaya saya juga disenangi sama gurunya gitu ya. Tapi sebagai profesional ya nggak ingin banget saya menjelaskan bahwa itu nggak gitu loh gitu ya. Oke, jadi backgroundnya seperti itu. Jadi sekali lagi, terapi ABA tidak sama dengan cuma terapi kartu. Kalaupun pakai kartu itu ada alasannya, ada tekniknya yang efektif, gitu ya, benar. Jadi ilmu terapi ABA ada ibu yang lebih luas dari sekedar pasang kartu-kartu atau memberikan instruksi pada anak terus anak lakuin. Jadi nggak cuma sekedar pegang merah, pegang biru, pegang hijau, terus ada yang membantu dan sebagainya. Tapi sebetulnya program yang membantu dan bagaimana aturan-aturannya itu juga ada tekniknya dan ada kenapanya. Jadi sebetulnya kalau mempelajari teknik ABA dengan benar, itu harus bisa menjelaskan kenapa teknik itu dipakai, kenapa metode itu dipakai gitu loh. Ya, jadi nggak sekedar asal pokoknya terapi ABA ya begitu, harus begitu ya, enggak gitu. Jadi ada latar belakang ilmu di balik kartu-kartu tersebut ya, instruksi tersebut itu selalu ada dasarnya. Jadi ada ilmunya. Kemudian seperti kita pahami adalah anak-anak autisme adalah anak-anak unik, sehingga programnya harus dibuat khusus untuk setiap individu berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita juga semua orang normal sih sebetulnya ya, nggak cuma anak autis punya kelebihan dan kekurangan, tetapi ya kita fokusnya ke kelebihannya, terus gimana menggunakan kelebihan ini untuk melatih kekurangannya. Jadi karena anak-anak ini unik, jadi udah pasti programnya tuh nggak akan copy paste. Jadi
Nggak ada tuh program copy paste, anak abah tuh harus begini, abah tuh harus, anak itu harus ngapain ini, anak tuh harus tahu begini itu nggak ada gitu ya. Jadi tetap tuh ada runutannya, ada kenapanya. Jadi harus ditanya, harus dipikirin tuh backgroundnya, kenapa sih anaknya tekniknya begitu, harus tahu gitu ya. Jadi kita, karena supaya kita ingin program yang dijalankan betul-betul yang diperlukan anak ya. Programnya bukan anak, tidak over program. Kebanyakan program ngapain gitu ya, anaknya ngabisin waktu. Malah kadang-kadang itu kalau over program jadinya anaknya yang udah bener jadi nggak bener gitu ya. Kemudian juga atau under program. Jadi memahami ilmu behavior dan kondisi anak dengan autisme membuat seorang behavior analis dalam pembuatan program selalu melihat dari gambar yang besar. Jadi kita ngeliat tuh dari yang gede dulu tuh kenapanya. Kemudian bagaimana ilmu behavior ini bisa digunakan dalam metode pengajaran autisme ya. Jadi metode boleh sama, ya sama lah ABA gitu ya. Kurikulum mungkin mirip ya. Kalau untuk anak-anak pemula, misalnya anak-anak belum umur 3-4 tahun atau di bawah 4 tahun, 5 tahun belum bicara, terus ada beberapa udah kita assessment, ada beberapa hal yang emang mereka belum punya, banyak yang mereka belum punya gitu ya. Mungkin agak mirip-mirip lah kurikulum dengan anak-anak yang kira-kira setipe gitu ya, yang memang sama-sama pemula. Tetapi bisa jadi metode atau pendekatan pengajarannya berbeda gitu ya. Semua dijalankan itu harus berdasarkan kebutuhan anak. Jadi anaknya tuh benar-benar dianalisanya behaviornya tuh sebetulnya secara detail gitu. Kadang-kadang mungkin di awal nggak kelihatan, tapi along the way sambil kita jalan terapinya itu kelihatan gitu apa yang menjadi masalah anak ini dan apa yang harus kita tingkatkan dari anak ini. Ini nanti saya jelasin ya kalau udah masuk bagian pembuatan program. Kan hari ini cuma assessment dulu ya. Jadi gimana caranya, behavior apa yang memang diperlukan, terus bagaimana sistemnya itu nanti ya, mungkin kalau entah 1 minggu atau 2 minggu lagi atau habis lebaran. Tapi pokoknya sih insya Allah saya ngajarin ini sampai tuntas lah, nggak sampai tanggung-tanggung gitu ya. Terus kemudian dimulainya dari mana? Dimulainya tentu dari assessment. Karena assessment itu ada baseline-nya. Kalau habis assessment tuh kita tahu gitu, ini anaknya tuh ada di mana ya. Karena assessment ini adalah dasar dari program yang akan dijalankan. Jadi ya dasarnya apa? Tentu kita assessment. Kunci dari pengembangan intervensi yang efektif adalah kemampuan terapis untuk secara komprehensif melakukan assessment sebelum, sedang, dan sesudah. Jadi yang namanya assessment itu nggak cuma di awal, tetapi ya juga pas jalan ini tuh udah begitu di awal assessment kan dibikin program. Ini saya ada gambarnya di situ ya. Jadi pertama itu assessment, terus kemudian kita bikin IEP atau kita bikin program atau planningnya gitu kan. Nah sejalan nggak dengan program nih, kita juga harus melakukan assessment lagi. Terus kemudian hari-harinya itu juga seperti apa gitu. Jangan-jangan ada hambatan, ada gangguan, ada yang nggak pas. Ya namanya juga kita kan manusia ya. Manusia itu nggak selalu juga kita pikir begini, taunya begini gitu ya. Kita pikir anaknya nggak bisa, tau-tau tiba-tiba anaknya bisa. Terus kan masa ya kita mau nunggu lagi sampai assessment berikutnya atau review berikutnya dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan, kan enggak gitu. Jadi ya ini yang tetap harus selalu dicoba gitu ya, harus selalu kita assessment. Oke, jadi sistemnya tuh harus simultan. Jadi benar-benar kita cek, karena yang namanya ABA itu selalu berdasarkan data ya, data. Jadi datanya kalau pertama assessmentnya kayak apa, terus kalau bulanan atau mungkin setiap 2 bulan, 3 bulan, tergantung lah ya senternya atau kondisi sekolahnya. Terus kemudian di akhirnya ada. Jadi itu harus berkala ya. Asesmen ini juga dilakukan untuk menentukan kerangka pengembangan di semua domain perkembangan anak dan menentukan sistem pengukuran dari programnya. Jadi asesmen ini sebetulnya nggak cuma bahasa aja ya. Kalau anak-anak masih kecil, kebetulan memang klien saya, member saya di sini, saya tahu banget rata-rata emang anak kecil ya. Jadi kalau anak kecil kita tentu fokusnya pengembangannya bahasa dan sosial, bermain dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah mulai agak besar, tentu kita harus tambahkan juga assessment yang lain, kayak misalnya yang sering orang tua lupakan, assessment bina diri. Kemudian mungkin bisa untuk bersekolah, untuk dia masuk ke dalam lingkungan maksudnya ke lingkungan alami, di sekolah, di rumah. Kemudian mungkin kalau dia pergi ke pasar kayak gimana, ke mall dan sebagainya gitu ya. Jadi ini nih harusnya secara menyeluruh ya, termasuk di dalamnya melakukan identifikasi kekurangan kemampuan yang harus diajarkan terlebih dahulu
Ini saya jelasin nanti di belakangnya apa itu prerequisite gitu ya. Jadi harus kita assessment dulu semuanya, kita lihat, kemudian kita pikirkan, oke, kira-kira sebelum ini dia harus prerequisite atau maksudnya syaratnya skill sebelum ini diajarin harus bisa ini dulu misalnya ya. Selain ke assessment kemampuan anak, perlu juga dilakukan assessment hambatan belajar dan lingkungan ya. Karena kalau ada problem belajar, kalau ada hambatan dalam belajar gitu ya, anak memiliki hambatan dalam belajar, kalau nggak ditangani dulu, iya anaknya juga metode programnya nggak berjalan efektif gitu. Jadi kita harus lihat semuanya gitu ya. Jadi 3 inilah yang harus di assessment. Assessment pelajaran, maksudnya apa yang mau kita ajarin, program lah ya. Terus kemudian ada assessment yang hambatan belajar, kira-kira hambatan belajarnya apa. Terus kemudian di lingkungan seperti apa, kita bahas semuanya. Jadi yang namanya behavior analysis selalu pegang sama data, intervensi pada behavior, mengejar suatu behavior baru ya. Jadi kita pengen ngajarin bahasa, sosial, bermain, atau menurunkan problem behavior, itu harus dilakukan secara valid dan sistematis berdasarkan data ya. Assessment secara berkala dilakukan supaya jadi supaya pengambilan keputusan itu menggunakan data yang valid ya. Apakah arahnya udah benar, apa sesuai target, apa ada hambatan yang harus diperbaiki dalam metodenya, apa targetnya harus diperbaharui, adakah hambatan yang bisa diatasi supaya terapinya bertambah efektif gitu ya. Maksudnya ya terapinya harus efektif gitu. Jadi kita harus cek terus nih, boleh harian, boleh mingguan, bulanan, kemudian ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada setahun gitu. Jadi selalu tuh data dan anaknya selalu dibandingin, terus kemudian targetnya seperti apa, hambatannya seperti apa, itu harus selalu dibicarakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah assessment pertama adalah yang bersifat komprehensif. Jadi kita ngomongnya yang pertama kali kita lakukan kalau ada anak baru join saya gitu ya. Nggak cuma saya sih, maksudnya join ke semua behavior analis gitu. Apa yang dilakukan? Yaitu assessment yang menyeluruh, yang berkala, yang cukup panjang gitu. Maksudnya dia bentuknya gede, gambaran gedenya, makronya. Kemudian biasanya dilakukan di awal intervensi atau pada proses review yang biasanya dilakukannya agak panjang lah ya. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu yang semuanya sangat tergantung kepada senternya. Rata-rata sih antara 4 sampai 6 bulan ya. Jadi rata-rata seperti itu. Terus kemudian biasanya ya bermacam, ini kan kita ngomongnya yang garis besarnya ya. Kita ada bermacam assessment komprehensif yang ada di pasaran dan banyak dipakai oleh behavior analyst. Jadi sebetulnya sih saya sebagai behavior analyst boleh-boleh aja kalau mau menciptakan sendiri. Maksudnya secara etika saya boleh membuat assessment sendiri, itu nggak ada masalah. Tetapi saya rasa kita berpegang aja dulu, paling nggak sebagai core-nya, sebagai utamanya berpegang kepada assessment yang emang dijual di pasaran gitu. Karena kan ya itu penelitiannya udah jauh lebih banyak daripada misalnya saya bikin sendiri gitu kan. Jadi itu aja kita pakai, dan ini sebetulnya banyak yang dipakai. Oke. Contohnya VB-Map. Jadi saya juga punya contoh-contohnya. Di VB-Map ini mungkin juga udah tahu kali ya VB-Map. Terus kemudian contohnya ya VB-Map, terus kemudian ada Abels, ini ada Abels ya, kemudian ada PIC, ini ada PIC, terus kemudian ini PIC ya, bukunya PIC. Terus kemudian kalau PIC itu dia punya assessment sendiri, jadi kayak semacam tes IQ, agak beda dia karena dia juga selain bahasa, sosial, dan juga kognitif. Jadi ininya pakai ini ya, alat assessmentnya. Terus kemudian selain itu, jadi kalau tadi VB-Map mah udah sampai bosan kali ya saya ceritanya. Abels juga itu kakaknya VB-Map, kakak sepupunya VB-Map, karena yang menciptakan Abels adalah Dr. Partington. Dr. Partington, asisten Dr. Partington adalah Dr. Massanbo yang
Jadi mereka sepupuan kalau saya bilangnya. Terus kemudian itu ada PIK, terus kemudian ada yang namanya AIM. AIM ini adalah khusus untuk masalah emosional, Social Emotional Development in Children with Autism. Ini juga salah satunya. Terus kemudian ada lagi yang namanya AFLS, Assessment Functional Living Skill. Saya kebetulan nggak punya sih, tapi ya apa namanya itu juga ada yang online-nya gitu ya. Terus kemudian ada lagi kalau untuk yang tentang behavior anak itu ada juga namanya IGLER. Ini juga ada. Terus kemudian kalau yang ISDM, saya juga punya bukunya, saya lupa di atas ada. Jadi ini macam-macam. Jadi assessment ini macam-macam. Silahkan dipakai tergantung kondisi anak gitu. Jadi ya ini adalah dasarnya. Terus kemudian kalau ada yang diperlukan lain-lain tentu ditambahin gitu. Jadi itu rasanya lebih praktikal gitu ya dipakai, dan apa namanya lebih evidence based lah ya. Karena ini kan semua buku-buku ini, maksudnya program ini sudah ada penelitiannya, jurnalnya, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Ya dari jurnalnya semua gitu, terbukti bahwa memang bisa membantu meningkatkan perkembangan anak dengan autisme, dan apa namanya terbukti dan juga ya itulah dijual bebas. Jadi ini semua dijual bebas karena rata-rata semua assessment atau kurikulum di bidang ABA rata-rata tuh memang bisa digunakan oleh orang awam karena sederhana, tapi harus dipelajari ya kayak gitu. Jadi kayak VB-Map kan saya ajarin tuh karena emang VB-Map ini alat yang cukup mudah dipahami oleh orang awam dan dapat digunakan dasar dari pembuatan kurikulum dalam pengajaran bahasa dan sosial. Ini VB-Map paling sederhana menurut saya. Ya, menurut saya kan buktinya pada bisa saya ajarin, ya kan? Bukannya saya nggak mau ngajarin yang lain, tetapi masing-masing mereka punya cara, masing-masing mereka juga punya etika, punya apa namanya, punya kode etiknya saya gitu ya. Jadi apa namanya, dan apalagi VB-Map ini memang paling mudah gitu. Jadi ya itulah yang saya ajarin gitu ya. Jadi tapi sebetulnya banyak di belakang. Nah, itu yang gedenya tuh. Jadi kita bikin assessment anaknya, kita bikin yang globalnya nih anaknya dari segi bahasa dan sosial. Sekali lagi sih tergantung ya. Kalau yang tadi kan AIM dari sosial emosional, kalau yang VB-Map, tapi rata-rata sih kurikulum ABA biasanya mengattack-nya bahasa dan sosial gitu. Nah tapi kan yang lain-lain juga ada yang kurang, kayak misalnya kemandirian dan sebagainya. Ada lagi kurikulumnya gitu macam-macam. Nah itu kita lihat apa namanya gedenya anak ini bisanya apa, nggak bisanya apa, bisanya apanya tuh di mana posisinya. Kalau misalnya ibunya ngomong anak saya bisa bicara, ya bisa bicaranya di mana, bisa berapa kata, bisa berapa kata kerja, kata sifat, kata benda, gimana bisa merangkai kalimat. Jadi nggak cukup bilang anak saya bicara terus bisa semua, nggak bisa begitu Bu gitu ya. Jadi ini harus dilihat lebih detailnya. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen periode yang lebih pendek, periode menengah gitu ya, seperti 1-3 bulan. Hasil ini berguna untuk mengetahui perkembangan dari kurikulum yang dijalankan dari program yang disusun. Jadi apakah perlu penyesuaian target, perubahan metode, penanganan problem behavior jika ada, sekali lagi ya, problem behavior jika ada, atau asesmen menengah ini sangat penting karena jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penanganan dapat ditanggulangi dengan cepat tanpa menunggu asesmen lagi. Jadi yang berikutnya tuh yang kelas menengah lah ya, maksudnya setiap 1 bulan atau 3 bulan ya tergantung ya kondisi. Itu tuh kita lihat lagi, ini dari target, jadi dari hasil yang tadi ini assessment dengan tools macam-macam ini dibikin programnya, terus kemudian dijalanin dong gitu ya. Nah selama dijalanin kan nggak mulus-mulus aja gitu, pasti ada masalah, entah anaknya ada problem behavior, entah oh ini nggak bisa Bu, ini kan namanya assessment, walaupun kita lakukan dengan teliti kadang-kadang anaknya mungkin belum kerjasama waktu itu gitu, tapi kan ada beberapa yang cepat aja tiba-tiba kalau dia udah bisa kita pegang celahnya gitu ya kerjasamanya, terus tiba-tiba bisa semua. Nah itu kan tentu kita harus ada penyesuaian target lagi gitu, nggak nunggu sampai nunggu sampai misalnya ya berapa bulan lagi gitu, sayang banget gitu terapinya gitu-gitu doang gitu kan. Jadi ya ini yang harus kita lihat ya. Jadi cepat, penanganan kita tuh cepat. Asesmen jangka pendek adalah asesmen yang dilakukan per hari atau per minggu. Jadi biasanya sih kalau saya punya dulu waktu saya kerja di center, kita biasanya seminggu sekali ada meeting. Jadi seminggu sekali ya, namanya meeting terapis ya. Kita membahas terapis ini kira-kira
maksudnya anak-anaknya itu kira-kira perkembangannya di mana gitu. Jadi cepat juga penanganan kalau ada apa-apa gitu ya. Jadi masalahnya apa, kenapa. Dan kami sendiri juga waktu saya kerja di Dubai itu juga nggak harus disuruh sama bos saya, misalnya supervisor saya. Kalaupun kita menangani anak yang sama, kadang-kadang kan kita nanganin anak, satu anak ditangani 2-3 orang misalnya ya. Ya kita juga ngobrol gitu di sana, kira-kira seperti apa, ini anak kayak gimana, kemajuannya kayak gimana, kurangnya di mana gitu. Jadi ya tetap gitu kita based on data gitu ya. Kita ngobrol tapi bukan gosip-gosip nggak penting, tapi gosipnya berdasarkan data. Nih anaknya udah bisa nih jadi gini-gini, itu perlu behaviornya adanya di gini, kenapa ya gitu, misalnya kayak gitu-gitulah ya. Itu tuh ada komunikasinya, dan kita juga selalu komunikasi ya, kurang lebih seminggu sekali gitu ya reviewnya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah jadi prinsipnya setiap terapi ABA, misalnya terapi ABA itu berdasarkan data, karena kita ngambil data, ya kan? Semua putusan itu harus berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan, ya. Makanya saya bilang tadi targetnya tuh jelas nih, habis dia assessment ini targetnya jelas. Anaknya bisa bicara 20 kata, 25 kata, sekian kata kerja, sekian kata benda, sekian kata fungsi benda, sekian kategori benda gitu. Kagak ada yang dibilangnya anaknya udah bisa ngomong kalimat. Ya, nggak ada. Namanya terapi ABA tuh nggak ada yang begitu, ya. Jadi kalimat, berapa kalimat, kita tuh detail, kita bicaranya data. Kemudian prinsipnya adalah data menunjang pengambil keputusan. Jadi data ini menunjang pengambilan keputusan, tapi bukan penghambat pengambilan keputusan. Maksudnya data tuh nggak ngehambat. Kalau kita sampai terapinya 1 jam, ngambil data, ngitung-ngitung datanya aja 25 menit, itu namanya menghambat, ngabisin waktu. Ya. Jadi data itu harus dibikin sederhana mungkin gitu ya. Jadi data itu harus dibikin sedemikian rupa, sederhana mungkin gitu. Jadi tidak itulah pengambilan data, walaupun kayaknya kok banyak banget ya Bu ya, di assessment ada ini ada itu, iya, tetapi kita tuh membuatnya sedemikian rupa disesuaikan dengan kondisi senternya, kondisi anaknya. Pengambilan data itu bukan yang menghambat, tetapi benar-benar menunjang gitu. Jadi tapi kalau sampai ada terapi ABA pengambilan datanya ya sampai ribet bener, ya itu agak dipertanyakan sih kalau saya gitu ya. Saya nggak mau ngabisin waktu terapis cuma untuk ngitung data. Oke. Yang berikutnya ini adalah asesmen hambatan belajar ya. Bukan cuma saya sih, memang dari sana juga begitu. Makanya kalau di luar negeri sekarang, kalau memang pengen bener-bener yang ideal terapi ABA-nya, itu sekarang pengumpulan datanya juga udah pakai iPad, karena kan maksudnya ngitungnya juga udah bikin kurva dan sebagainya tuh udah langsung otomatis gitu ya, pakai iPad tinggal ceklik gitu ya. Tapi kalau di Indonesia rasanya kan belum gitu ya, belum sampai segitu. Nggak apa-apa manual, tetapi data yang diambil jangan ngerepotin kalau saya mah begitu ya. Oke, yang berikutnya adalah kita melakukan asesmen hambatan belajar. Ini penting ya. Jadi kalau udah asesmennya menyeluruh dari program susul, apakah programnya disusun, apakah anak sudah pasti intervensinya berjalan efektif ya. Keefektifan dari intervensi tergantung pada partisipasi aktif dari sang anak ya. Anak tidak mau atau tidak siap belajar, nggak akan belajar dengan efektif. Berapa puluh kali kita bilang tepuk tangan kalau anaknya masih pelengong, maksudnya yang benar-benar beberapa anak memang mungkin memiliki masalah dengan kontak mata, itu betul, tetapi bukan berarti kadang-kadang mereka tidak melakukan kontak mata, tetapi mungkin atensinya tetap ada. Ini saya bicara yang benar-benar kayaknya terapi ABA yang menjalankan reinforcer, tepuk tangan, reinforcer, anaknya kesana kemari, yang atensinya nggak ada. Jadi puluhan kali pun kita melakukan itu, ya, nggak akan juga belajar efektif kalau anaknya atensinya nggak ada. Kemudian ratusan kali kayak suruh kita ngomong kayak nunjuk nih anak, pakai kita full physical prom, anaknya ditunjukin itu kartunya ini deh, misalnya suruh nunjuk apa yang dia suka barangnya, misalnya mobil-mobilan gitu ya, tunjuk mobil, kita mau full physical prom kah, ratusan kali kah, kalau anaknya atensinya nggak ada, motivasinya nggak ada, nggak bisa juga dia mendengar perintah, men-scanning gambar, menunjuk apa yang dimaksud, itu gak bisa juga karena tidak efektif gitu ya. Jadi akhirnya tuh anak tuh gerak-gerakin tangan ya, maksudnya nunjuk-nunjuk itu ya
ditunjuk aja supaya saya dapat reinforcer, tapi apa ada sesuatu yang dia pelajari? Belum tentu gitu ya. Jadi gitu. Nah, untuk belajar lebih efektif, kita harus melakukan asesmen hambatan belajar pada anak. Salah satu keberhasilan dalam sistem pelajaran efektif adalah anak dapat implementasi apa yang diajarkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sebenarnya paling gampang itu nanyanya ya, ini anaknya belajarnya efektif apa enggak? Terapinya bener apa enggak gitu ya, maksudnya di jalan yang benar apa enggak gitu. Kalau saya mah gampang aja, tanya aja orang rumahnya, ada enggak perubahan di anak itu? Ya, sekecil apapun. Tapi maksud saya bukan saya bilang terus anaknya terapi sebulan sama saya terus langsung bicara, ya enggak gitu. Tapi maksudnya sekecil apapun itu harus kita hargai. Ya misalnya tadinya anaknya setiap minta sesuatu nangis, jerit-jeritan. Terus kemudian sekarang setiap minta sesuatu dia bisa palingnya datang ke ibunya terus kasih perhatian, walaupun belum ngomong tapi kayak udah ada perhatiannya, udah ada kontak matanya. Nah itu yang kita bilang progres ya, sekecil apapun ya. Kalau orang rumah nggak ngerasain sama sekali, udah terapi 6 bulan, udah terapi 1 tahun, terus orang tuanya bilang kagak ada bu perubahannya, sama saya juga nggak nurut. Ya kalau di tempat terapi mah nurut dia sama terapisnya, disuruh ini mau, sama saya enggak. Wah itulah yang harus dipertanyakan, apakah intervensinya seperti apa. Jadi sebetulnya kayak kalau kita ngomong di TT ya, discrete trial teaching atau terapi apa yang selama ini kita kenal, yang metodenya diulang itu tuh sebetulnya kayak target perantara aja gitu ya. Nah, target perantara, tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah anak bisa menjawab pertanyaan di mana saja, dengan siapa saja, dengan bentuk pertanyaan apa aja. Jadi kalau misalnya nih gini ya, sederhana aja. Ini kita ngomong anak autis ya. Jadi anak autis kadang-kadang kan cara berpikirnya begitu ya, kaku ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kita nanya, siapa nama kamu gitu kan. Terapis biasanya nanyanya begitu, siapa namamu? Nanya ke ke anak itu gitu kan. Terus kemudian anaknya bisa jawab, intonasinya harus tertentu. Tapi kalau begitu orang tuanya nanya atau orang lain yang nggak dikenal, walaupun saya ngerti lah kalau namanya anak kecil belum tentu menjawab pertanyaan orang lain yang tidak dikenal. Tapi sekarang kita ngomong kalau anak-anak pemula, kita ngomong orang dekat aja lah ya, bapak, ibu, kakak, adik, mbaknya, kakeknya, neneknya gitu yang benar-benar sering ketemu. Dia nanya, siapa namamu? Atau nama kamu siapa? Sini deh ganteng manis, sini dong, nama kamu siapa? Itu kan umum orang bertanya kan seperti itu ya orang. Kalau dia nggak bisa menjawab itu dari bermacam-macam intonasi, dari bermacam-macam orang, dari bermacam-macam setting, itu berarti intervensinya nggak valid. Belum selesai gitu loh. Baru bisa di meja, di titik sama terapisnya. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya dia belum bisa jawab, itu nggak selesai. Jadi saya pernah assessment seorang anak. Salah satu kriteria assessment untuk anak pemula adalah dipanggil nengok, ya. Nah, saya panggil lah. Kata orang tuanya, kalau dipanggil nengok. Oke, saya panggil. Nggak juga. Oke lah, saya ngerti saya orang baru ya. Saya kan dia nggak kenal, tiba-tiba manggil gitu ya. Oke, saya bilang sama bapak ibunya, coba panggil. Nengok enggak gitu kan. Nggak nengok. Terus nggak nengok, maksudnya kayak manggil biasa tuh nggak nengok. Loh kak, ibu kok gimana sih, bapak katanya nengok nih, jadi di tulisan gitu. Jadi kan saya kalau assessment tuh kan suka orang tuanya nulis interview dulu, terus baru kita diskusi gitu kan. Itu gitu bu, bisa sih manggil, dia pasti nengok bu, tapi manggilnya tertentu, intonasi tertentu. Jadi kayak misalnya namanya ini contohnya saya juga lupa namanya siapa, dan gak boleh dikasih tahu juga ya. Misalnya namanya Rehan, manggilnya tuh kalau Rehan, umum manggil gitu ya, Rehan, dia nggak nengok. Tapi kalau manggilnya, saya lupa sih nadanya kayak gimana, tapi kalau nadanya Rehan gitu, kencang, nggak kencang sih waktu itu, tapi nada tertentu gitu ya, anaknya nengok. Dan bener, anaknya nengok. Begitu saya coba lagi dengan nada sama, saya ngomong, anaknya nengok. Tapi masa iya saya harus bilang sama semua orang, ini anak saya ngerti loh namanya, tapi dia ngomongnya harus kayak gini ibu, kalau ngomongnya nggak gini dia nggak bisa. Masa begitu kan enggak. Berarti nggak ada generalisasi dalam program terapinya ya. Jadi hambatannya tuh apa aja di dalam belajar anak, hambatannya tuh apa aja. Jadi itu ya yang harus kita ingat ya, harus ada generalisasinya. Kemudian yang berikutnya, hambatan belajar anak itu apa? Salah satu hambatan belajar itu adalah skill deficit, atau emang anak nggak memiliki kemampuan itu sejak lahir ya. Anak tidak memiliki atau minim
ya tergantung level tingkat severity dari autismenya. Jadi anak yang terlahir tipikal tuh sejak lahir punya ini semua, kayak misalnya kemampuan minta barang, berbicara, imitasi, mengikuti instruksi. Anak dari kecil kan punya itu semua gitu. Anak tipikal, anak normal. Tipikal tuh biasanya kita ngomongnya tipikal, tapi sebenarnya maksudnya anak normal. Terus kalau anak yang tidak tipikal, atipikal kita sebutnya kalau di bahasa Inggris, itu tuh nggak ada loh sejak lahir gitu. Saya nggak bilang nggak semuanya ada, tetapi ya tergantung, balik lagi kepada diagnosenya ya. Nah, jadi memang dari lahir itu nggak ada. Nah, inilah yang harus kita bikin, yang kita harus ciptakan, kita harus ajarkan, gitu kan? Nah, kemudian ada satu lagi nih, sayangnya hambatan belajarnya ada satu lagi yang sebetulnya kita yang menciptakan sendiri, gitu ya. Awalnya nggak ada, tapi kalau kita ngajarinnya salah, akhirnya jadi defisit anak ini gitu ya. Karena kita ngajarinnya nggak ngerti, saya nggak bilang bermaksud diajarin salah, saya nggak bilang begitu, tetapi kalau kurang paham gimana cara belajar anak autisme, akhirnya jatuhnya ngajarinnya salah, akhirnya menjadi hambatan anak ini gitu, ngerti nggak ya? Jadi, dan kalau udah salah, ngapusnya tuh lebih rumit daripada anak yang nggak punya kita ajarin. Ibaratnya sama lah ya, kayak kita kalau nulis ya. Kalau nulis kalau emang kertasnya kosong, kita tulis aja gampang, langsung tahu ya, langsung nyata gitu. Kalau kertasnya udah keisi, walaupun pakai pensil, kita ada proses ngapus juga nggak langsung bersih kan. Ada lagi sampai bersih, atau malah kadang-kadang ada rusaknya dikit kelihatan kalau pernah ditulis gitu ya. Jadi menghapus yang udah ada tuh lebih rumit gitu. Jadi dan pengajar anak-anak ini tuh emang beda, anak autis itu emang beda dari sananya. Jangan ditanya dari siapa, dari sananya. Oke, jadi mungkin kita perlu pelajari juga untuk memahami ini ya. Coba kita perlu lagi memahami mengapa anak dengan autisme perlu menggunakan metode ABA dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, jadi kalau kenapa sih anak ini perlu ABA? Karena kenapa pengajaran OT atau TW, OT atau SI ya, atau TW aja dan bersekolah, sekolah umum atau sekolah khusus, whatever it is, itu nggak cukup. Kenapa? Karena anak autisme memiliki skill defisit dari lahir. Maksudnya dia emang nggak punya dari lahir tuh, kemampuan itu tuh nggak punya, ya. Di antaranya mereka nggak bisa minim atau tidak memiliki kemampuan imitasi, sosial, ngikutin perintah, bermain, meminta barang, banyak lah ya, macam-macam gitu. Nah, ibaratnya kondisi ini, kalau saya, ini mah perumpamaan saya aja supaya supaya mudah untuk dipahami orang-orang gitu ya, bahwa ibaratnya kondisi mereka tuh kayak di hutan belantara yang dipenuhi pohon ya. Hutan belantara, bayangin hutan tropikal jungle di Kalimantan gitu, yang benar-benar pohon semua segala macam, dan emang nggak ada jalannya gitu dari sananya ya, sananya. Nah, anak belajar tipikal dari imitasi intrasosial, sementara anak autis minim memiliki kemampuan ini, sehingga tidak heran mereka mengalami perkembangan yang terlambat untuk kemampuan lain. Ya, jadi kalau anak normal itu lahir nggak di hutan, lahir itu udah mulai kebentuk mungkin jalannya, udah ada jalannya tapi belum rapi gitu ya, maksudnya udah ada jalannya, udah bebatu tapi belum hot mix, tapi kan pelan-pelan dia, jangan lupa, dia memiliki kemampuan imitasi dan interaksi sosial, dari situlah anak belajar. Ya kan, kalau anak kecil, bayi, liatin dong, bayi itu nangis dia minta susu, itu kan kelihatan tuh, dia minta susu, terus oye, terus mamanya datang, susu gitu kan, dia tahu itu susu, itu ngomongnya susu gitu kan, terus mama, oh itu mama gitu ya. Jadi dia belajar dari interaksi sosial, dia lihat muka orang, dia kalau ngomong tuh gini gitu ya, akhirnya terbentuklah bahasa dan kemampuan lain dari situ. Nah, kalau anak autis kan ibaratnya, ini mah ibarat saya aja mah kagak ada ya, di jurnal-jurnal gak ada. Mereka tuh, jadi jangan ditanya itu guru ini ngarang dari mana, itu mah ngarang saya aja sendiri, biar gampang jelasin. Itu kayak di hutan gitu ya, di hutan nggak ada jalannya juga, gitu ya, udah nggak ada jalannya, ribet lagi, rimbun. Nah, kan kalau kita ingin belajar efektif ya, itu tuh kan ya namanya kita bikin jalan, kita tuh harus papas ya, maksudnya ditebang dong, pohon-pohonnya ditebang gitu kan, pelan-pelan ditebang. Kalau terapinya kayak OT dan TW yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali misalnya, cuma 1 jam, ya enggak, itu kan namanya udah dipotong ya,
2-3 hari muncul lagi, dipotong 2-3 hari udah muncul lagi. Kapan timbul jalan mulusnya gitu loh. Jadi di sini metode Abalai memberikan jalan proses pembelajaran gitu, bahwa memang terapinya untuk anak-anak pemula ya, untuk anak-anak pemula itu harus intensif dan konsisten. Itu karena untuk membentuk jalan-jalan itu kan. Kalau tiap hari ya dipotong, tiap hari dipotong, tiap hari dipotong, wah jalan itu nggak ada kesempatan lagi tuh yang rumput-rumput itu tumbuh. Tapi terus kita rawat lagi, kita kasih pembelajaran ya, program, akhirnya terbentuklah jalan yang mulus ya. Terus kemudian gimana caranya supaya anak ini belajar gitu kan, tekniknya seperti saya bilang ya, teknik ABA itu. Makanya akhirnya diajarin, ditambah, oh anak-anak ini kita kenalin nih sebagai behavior analis, apa sih yang memotivasi mereka belajar. Ya kita kenalin ada yang namanya reinforcer atau reward ya. Reinforcer dan reward beda ya, tapi untuk orang awam saya ngomong reward. Reinforcer, terus kemudian prom atau bantuan. Jadi maksudnya kalau dia nggak bisa ya kita bantu supaya dia bisa gitu kan. Nah, tapi prom dan reinforcer ini apakah tujuan akhir? Bukan, ini cuma kayak alat bantu ya. Nah, pada saatnya nanti alat bantu ini kalau udah pas itu harus diambil, harus dikurangi, akhirnya benar-benar pelan-pelan nggak ada, atau yang umum dipakai di lingkungan alami. Di lingkungan alami itu sebetulnya kita juga perlu prom, kita juga perlu reinforcer, betul nggak? Jadi kalau kita tiap bulan kerja ada gaji itu reinforcer loh, ya kan? Reward sebagai kita. Terus kemudian kalau kita belanja pakai to-do list, bukan to-do list, maksudnya daftar belanja, itu adalah prom kita bahwa hari ini harus belanjanya ini. Terus kemudian kalau kerjaan juga ya, punya diary kan, hari ini kerjanya ini. Ya itu sebetulnya juga prom dan reinforcer yang sifatnya alami gitu ya. Jadi jangan salah. Kalau semua sampai jadi ini sebetulnya nih ya, katanya terapi ABA, maksudnya kalau seorang terapis yang benar, begitu dia memberikan reinforcer dan prom ya, supaya anaknya mau kerjasama dan belajar. Kemudian prom sama reinforcer ini tugas kita juga untuk mencabutnya. Jadi juga jangan cuma ngasih doang, harus dicabut juga. Karena kan tujuan akhir bukan yang di titik yang di meja. Tujuan akhir bukannya dia jawab pertanyaan siapa nama kamu dari terapisnya. Tujuan akhirnya adalah dia bisa menjawab pertanyaan dari siapapun, ditanya nama alamat, ditanya namanya dengan intonasi apapun, dengan pertanyaannya berbagai macam. Nama kamu siapa? Siapa namamu? Ade mana cantik? Namanya siapa? Terserah. Tapi itu tujuan akhir yang itu, bukan yang di situ, bukan yang di meja, bukan yang di titik. Di titik itu adalah perantara, termasuk prom dan reinforcernya. Nah, atau ada kondisi lain lagi, misalnya sebagai anak yang kondisinya bukan hutan belantara lagi. Jadi kan seperti anak autis kan saya bilang kan levelnya macam-macam ya, definisi diagnosanya juga macam-macam. Dia tuh udah berbentuk taman yang pohonnya udah lebih pendek. Kalau tadi saya ngomong nih anaknya benar-benar belantara yang nggak, masih sana sini ibaratnya ya, dipanggil nggak nengok, disuruh apa-apa nggak bisa, ngomong juga sepatah kata pun enggak gitu ya. Bisa jadi kan hutan belantara, bisa jadi ya, harus di assessment lagi. Tapi kalau anaknya udah ada responnya gitu ya, walaupun belum yang sampai dia berbicara, tapi kelihatan dia kayak udah mau bicara, atau dia udah udah ada atensinya, udah ada kontak mata, udah terbentuk gitu ya, udah ada gitu. Mungkin bukan hutan belantara lagi, tapi udah kayak ada taman gitu ya, udah taman. Terus kemudian apakah terapi ABA-nya harus sama atau masifnya dengan yang hutan belantara gitu kan? Jawabannya yang enggak gitu. Walaupun dia kelihatannya ya ada hal-hal yang memang dia banyak yang belum bisa gitu, tapi jawabannya tuh enggak gitu. Jadi tujuan akhir adalah anak belajar teman sebaya di lingkungan. Kalau kita terapin ABA yang masif terhadap anak ini gitu ya, yang ada kita malah membuat anak tergantung pada ABA, tergantung dari prom, tergantung dari reinforcer. Jadi terjadi yang namanya over program. Anaknya nggak butuh kok dikasih. Kadang-kadang kalau orang yang nggak ngerti jadinya begitu kalau bikin program yang nggak paham gitu ya. Kuncinya adalah benar-benar kita mengenali anak tersebut, skill defisit atau kemampuan apa yang kurang, yang mereka tidak punya, apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangannya, di mana kelebihannya itu bisa digunakan untuk melatih kekurangannya. Mengajarkan anak secara berlebihan, karena itulah terapi ABA itu harus begitu, itu nggak benar ya. Jadi contoh, misalnya nih contoh,
Anak-anak autisme biasanya merupakan anak-anak visual. Itu udah rata-rata. Dan itu rata-rata memang mayoritas klien begitu diajarin sedikit yang namanya visual persepsi cepat cut, yang namanya program menyamakan sekali dipoles rata-rata ya, saya nggak bilang semua tapi rata-rata langsung cepat. Biasanya lebih tinggi dibanding yang lain, yang dibanding yang imitasi, mengikuti perintah, yang mentek dan sebagainya gitu ya. Terus kalau kita mengajarkan ini secara berlebihan gitu ya, jadinya nggak efektif. Kita mengajar dan anak ini mulai terbentuk, misalnya kontak mata udah bagus, anak udah mulai fokus dan sebagainya. Akhirnya biasanya visual persepsinya atau yang program menyamakan lebih tinggi daripada yang lain gitu kan. Dan kayaknya sih kalau diajarin biasa-biasa aja cepet gitu, nggak harus sampai yang semasif ABA dititi semua program tentang yang menyamakan dan sebagainya, menyamakan sampai 20 kartu, buat apa gitu. Tapi yang menjadi kekurangan anak ini tidak di attack, tidak diajarin gitu. Jadi misalnya kemampuan dia minta barang, kemampuan dia yang lain, apalah yang menjadi kekurangan dia, yang mayoritas anak autisme biasanya meminta barang atau main gitu ya, atau spontanitas dia, atau mengikuti instruksi dan sebagainya. Jadi ini tuh yang harus kita ajari gitu. Jadi namanya bikin program ABA bukan cuma ngikutin, nih anak-anak tuh harus udah bisa ini semua, sudah gitu, harus begitu semua. Atau misalnya harus mempelajarinya, kalau anak laki-laki tuh sukanya binatang, ajarin nama-nama binatang. Ngapain anak itu diajarin nama-nama binatang kalau dia barang-barang sekitar dia aja nggak tahu, dan dia nggak suka binatang. Lain perkara kalau dia suka binatang ya, kalau dia suka binatang silakan. Dia nggak suka binatang, dengan asumsi kita harus diajarin nih kata-kata pertama anak harus tahu, anjing, kucing, kuda, sapi, binatang aja belum pernah berapa. Sementara yang kata-kata dia sederhana kayak biskuit, maksudnya makanan dia, biskuit, ayam, nasi, dia nggak tahu gitu. Jadi harus kita lihat secara garis besar apa dari luar gitu ya, ini anak ini kurangnya apa, terus ya disitulah yang kita attack, disitulah yang harus kita fokus on gitu. Bukan berarti yang menyamakan dia terus dibiarin, enggak, kita tetap, karena ini merupakan kelebihan dia, kita pakai untuk melatih kekurangannya, tetapi bukan berarti terus waktu kita habis di situ untuk ini kan karena dia harus bisa menyamakan nih, dan kebetulan nih karena menyamakan adalah sesuatu yang buat dia gampang, akhirnya kelihatan majunya cepat. Jadi kayaknya majunya tuh kayak halu aja gitu. Kalau dilaporin nanti maksudnya orang tuanya, oh ya anak saya maju, dia bisa kok loto, bisa kok dia menyamakan misalnya visual persepsi dari tadi 4 benda, tadi sama sekali nggak bisa mungkin di awal, sekarang udah bisa sampai 20 benda gitu, sampai wah banyak ditaruh di semua kartunya disebar, dia udah bisa nyamain katanya. Untuk apa? Nggak penting gitu. Yang lebih penting adalah benar-benar mengajarkan apa yang menjadi kekurangannya. Misalnya yaitu apa, bermainkah, dia nggak bisa main, diajarin main, nggak bisa interaksi, diajarin interaksi, nggak bisa ngomong minta barang, ya diajarin minta barang gitu. Jadi ada hal yang mungkin yang lebih penting yang harus kita fokus on gitu ya. Jadi kalau orang seharusnya dia paling tuh mikirnya kayak gitu. Nah, beberapa hambatan belajar yang perlu diakses sudah banyak terjadi. Ini dipresentasikan oleh Dr. Megan Miller, salah satu behavior analis yang favorit saya ya. Jadi benar-benar mengajarkan bahwa behavior analis itu harus mikir, si BA itu harus mikir gitu, nggak cuma asal bikin program gitu, harus mikir. Yang pertama adalah prompt dependensi, ada ketergantungan dari prompt ya. Seperti jelasin di atas, prompt itu diberikan dalam proses pembelajaran sehingga anak menjawab dengan benar ya, jawab dengan benar. Tetapi sudah seharusnya prompt secara perlahan dikurangi sehingga anak tidak tergantung dari prompt ya. Apakah anak selalu menunggu perintah atau pertanyaan kita untuk dapat meminta sesuatu atau mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau nggak ngerti gitu ya, terlalu banyak kita ngomong nanya mau apa, kamu pengen apa gitu, terus terlalu banyak itu, akhirnya anak kita jangan lupa ya, anak autis itu bukan, nggak sama dengan anak ADHD, nggak sama dengan anak speech delay biasa. Ini saya bicara anak autisme. Anak autis itu cara berpikirnya, kalau diajarinnya begini, dia pikir begitulah yang benar gitu ya. Jadi kalau diajarinnya harus nunggu dulu pertanyaan mau apa, karena kita terlalu seringnya ngomong kayak gitu, akhirnya dia pikir kalau saya nggak ngomong, kalau nggak ada yang nanya, saya nggak usah ngomong
saya nggak usah minta, nggak boleh gitu ya. Jadi beda ya, jalan pikiran itu begitu. Jadi harus hati-hati. Prom yang bentuk mau apa, ini apa, terus kemudian apa namanya, kita suruh-suruh apa, itu mungkin perlu sekali-sekali kita hilangin gitu ya. Jadi supaya anak nggak tergantung prom. Jadi kenali prom hierarki namanya. Maksudnya prom hierarki itu tingkatan-tingkatan prom. Saya bilang prom perlu untuk anak-anak, untuk pengajaran yang baru atau anak-anak pemula, tetapi prom itu harus dikurangin. Tugas kita juga untuk nguranginnya gitu. Jadi ada hierarkinya. Kemudian kayak misalnya untuk anak pemula kita pakai roles learning ya. Baik untuk anak pemula, tetapi begitu anak memiliki kemampuannya sudah sebaiknya dikurangin. Prom dalam roles learning itu kita kurangi gitu ya. Jadi sebetulnya intinya sih semakin sedikit prom semakin baik, karena pada dasarnya adalah kan kita pengen secepat mungkin anak kayak di lingkungan alami ya. Di lingkungan alami itu nggak ada prom, ataupun kalau ada promnya prom yang normal, ada di lingkungan alami gitu. Nah kalau pengennya kayak gitu ya sebisa mungkin kita sedikit mungkin kita kenalin promnya. Tapi kan kembali lagi tergantung anaknya. Kalau anaknya masih baru-baru ya nggak mungkin gitu, promnya kan harus banyak, harus inklusif gitu, kira-kira gitu ya. Kemudian kalau anaknya udah mulai agak advance ya, udah mulai ngerti dan sebagainya, nah kita juga kasih jawaban atau kasih prom dari jawabannya, itu juga mulailah kita apa namanya kurangi. Jadi kita kasih petunjuk aja gitu ya. Terus kemudian kita kasih mungkin dalam bentuk retorika atau sebagainya. Jadi anak itu memiliki kemampuan untuk problem solving sendiri. Kalau salah, oh ini salah. Jadi kita nggak usah terlalu cepet-cepet langsung intervensi, maksudnya langsung, oh ini salah, atau langsung kita error learning. Tetapi kita harus mundur sedikit, biarlah anak salah, biarlah dia berpikir bahwa ini salah, terus dia cari tahu yang benar yang mana. Gitu ya, untuk anak-anak yang advance, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian dalam pemberian prom juga kita harus hati-hati. Ya, kadang-kadang secara tidak sengaja terapis atau orang tua kalau yang terapinya itu kadang-kadang menjadi jawaban yang benar, atau kadang-kadang memberikan intonasi kepada jawaban yang benar. Ngomong-ngomong, nanya, terus waktu ngomong ini itu juga dia apa namanya nggak sengaja ngomongnya kayak gitu ya. Kasih petunjuk apakah anak membaca jika tidak beri jawaban, atau anak misalnya membaca kalau terapisnya nggak ngasih reinforcer berarti itu salah, tetapi apa namanya terapisnya nggak ngerti gitu. Dia pikir emang tahu dia salah, tapi sebetulnya dia bukan tahu bahwa jawabannya salah, tetapi dia tahu kalau terapisnya nggak kasih reinforcer pasti salah. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Ini emang agak-agak jeli sebetulnya, jadi terapis itu harus agak jeli gitu kurang lebih. Nah terus kemudian sampai kayak prom juga. Nah kita kayak misalnya nih ya, bukan suatu yang pakem namanya terapi ABA misalnya. Ini misalnya ada kartu. Wah saya nggak punya kartu di sini. Oke, ini kebetulan ada mainan. Misalnya ya, kita mau nunjuk ngajarin anak. Ini kebetulan anak pemula, jadi mungkin pakai benda asli. Silakan, tergantung anaknya ya. Tapi ini misalnya kebetulan saya nggak punya kartu, tapi ada benda asli, silakan boleh ada apa namanya pemula gitu kan. Terus banyak yang misalnya akhirnya, ini ada kereta api, ada ini gitu ya, 3. Terus kayak menjadi suatu patokan banget terapi ABA itu, sebelum ditanya misalnya pegang mobil terus beginiin gitu, prom, kayak kasih prom. Lihat ya tuh, apakah itu benar terapi ABA begitu kira-kira ya? Makanya kita harus tahu anaknya kayak gimana. Apakah anaknya memang perlu? Apa enggak? Dan itu juga mungkin untuk pemula-pemula, untuk maksudnya di awal mungkin perlu, mungkin ya, mungkin seminggu, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama mungkin perlu, mungkin. Nah habis itu apa yang menjadi terapi yang lihat deh, baru tunjuk mobil misalnya. Itu kan promnya jadi udah kebanyakan prom. Kalau anaknya udah agak lumayan kan nggak perlu lagi begitu ya, kan dia udah tahu. Maksudnya udah bisa mendengar perintah, men-scanning gambar, terus ngambil kasih yang benar gitu. Jadi udah akhirnya kita jadinya over prom kayak gitu. Jadi itu harus hati-hati banget. Sama sebenarnya apa iya program ABA tuh harus ada yang tunjuk-tunjuk dari belakang. Nah itu banyak banget, ceritanya panjang lagi tuh. Kalau yang prompter ceritanya panjang lagi gitu, bukan cuma sekedar dia nunjuk, tetapi banyak lagi ceritanya. Apakah pertama dia perlu, apakah kalau ada yang nunjuk dari belakang atensinya seperti apa
gitu loh. Karena kita kan pengennya tuh aktif partisipan, aktif berpartisipasi aktif anaknya gitu, bukan cuma sekedar disuruh tunjuk kartu dan sebagainya gitu. Ntar panjang lah ceritanya di belakang. Oke, udah bersatu jam baru segini yang dibahas. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah poor attending, yaitu adalah kurangnya perhatian anak terhadap tugas yang diberikan terapis. Anak autis memang terlahir minim memiliki perhatian pada orang lain, tetapi kita bisa membangun kemampuan ini. Ya, jika ini kita tidak melakukan assessment kekurangan apa yang dimiliki anak untuk membangun kemampuan ini, tetapi tetap memberikan reinforcer atau tugas tanpa memperhatikan apa anak bisa scanning gambar dalam mengerjakan tugas, apakah anak tidak melakukan kontak mata saat melakukan tugas, apakah anak melakukan tugas tanpa motivasi, apakah anak mengerjakan tugas tanpa memperhatikan lingkungan, artinya kita memperburuk keadaan anak. Jadi kalau misalnya kita, ya itu seperti saya bilang, ngajar yang pertama juga dibilang, kalau kita misalnya oke, terapi ABA tuh harus dilihat, harus gini ya, terus kemudian harus ada prompter supaya dia tahu yang nunjuk di mana. Tapi kalau anaknya masih poor attending itu maksudnya anaknya masih sana sini banget, tidak termotivasi, tidak ada kontak mata, walaupun kontak mata bukan wajib ya, tapi paling tidak ada motivasi, dia berkeinginan berpartisipasi aktif gitu dalam terapi, ada atensinya walaupun cuma sedikit, itu mau ratusan kali, mau ribuan kali juga nggak bisa anaknya. Paling kalau dia belum scanning gambar, mau ditunjukin dari sini, ditunjukin gitu ya, maksudnya ada yang physical prompt, ini deh namanya mobil, mana mobil, ini mobil, ini mana mobil gitu ya. Kalau anaknya atensinya nggak ada, scanning gambarnya nggak ada, boro-boro dengar perintah, mau ribuan kali, mau ratusan kali juga pasti minim. Dan yang kalaupun dia akhirnya ada datanya, oh dia bisa jadi bisanya bisa jadi karena dia membaca gestur terapisnya. Dia tahu kalau dia jawabannya benar, dia pasti dapat reinforcer. Kalau dapat reinforcer berarti jawabannya benar. Oke, ini ibunya suka gitu. Nah, ini harus hati-hati. Kalau emang kayak gini, coba aja kalau agak ragu-ragu ya, gampang. Coba aja dengan diterapin sama orang lain, bukan sama terapisnya. Gitu. Pertanyaan yang sama dilakukan oleh orang lain. Anaknya masih bisa jawab apa enggak? Kalau anaknya masih bisa jawab, berarti lumayan dia ada nangkap. Tapi kalau anaknya masih nggak bisa jawab, nah jangan-jangan terapisnya memberikan memberikan gestur, memberikan secara nggak sengaja. Saya yakin terapis nggak sengaja maksudnya ya. Secara nggak sengaja memberikan gestur-gestur yang pas, gestur-gestur yang menunjuk kepada jawabannya, gitu. Yang berikutnya adalah motivasi yang lemah. Anak dengan autisme terlahir memiliki motivasi yang lemah untuk melakukan interaksi sosial. Dari sananya. Tanpa interaksi sosial yang baik, tidak akan ada proses pembelajaran yang optimum. Tugas dari terapis adalah menangkap motivasi itu dan sehingga anak mau berinteraksi dengan dunia luar. Motivasi awal ini tentu tergantung dari anak, bukan tergantung dari terapis yang kemudian dikembangkan oleh terapis. Jadi menangkap motivasi dan menjaga selama proses pembelajaran adalah suatu usaha yang panjang, butuh kedua belah pihak, ya kan? Memahami motivasi adalah kunci dari keberhasilan pengajaran metode ABA ini. Jadi kita motivasi itu dari mana sih? Motivasi itu ya reinforcernya gitu. Apa yang memotivasi anak, apa yang anak sukai, kita hargai, kita kasih dalam bentuk reinforcer gitu ya. Dan juga ada prosesnya disebut proses pairing untuk meningkatkan motivasi. Jadi sebetulnya gini ya, ini buat anak mungkin yang baru pemula ya. Ini sebetulnya memang cerita hari ini mungkin bukan untuk orang pemula ya. Sebetulnya anak-orang yang sudah pernah melakukan terapi ABA. Maksudnya udah tahulah terapi ABA, karena ini ceritanya banyak istilah-istilah yang mungkin agak membingungkan. Tapi kalau agak bingung ya lihat dulu tentang ABA VB yang pernah saya ajarin sebelumnya. Nah, kalau saya sih menangkapnya motivasi interaksi tuh kayak gini. Ini mah ibaratnya saya juga yang cerita. Jadi jangan ditanya di jurnal, nggak ada. Itu mah ngarang saya aja. Jadi kayak untuk menjelaskan kondisi kita dengan anak autisme tuh kayak saya dengan anak saya yang autis, kayak ada tembok ya, tembok tinggi yang ada sih bolongnya tapi kecil gitu. Dulu waktu dia masih kecil. Sekarang anak saya udah 10 tahun ya. Udah lumayan lah, udah ada gede-gede, udah ada yang bulat-bulat gitu. Dulu waktu dia masih kecil, itu kan masih yang sana sini banget. Anak saya sampai umur 4 tahun tuh belum bisa bicara. Baru bisa bicara tuh 4 tahun lebih, hampir 4 tahun setengah. Dan bukan cuma bicara ya, tapi maksudnya interaksinya juga kurang gitu. Makanya dan terapi tuh terus terang saya juga terapi anak saya udah dari umur dia 2 tahun setengah lah. Dari dia ketahuan autis gitu ya. Jadi termasuk dari dini juga, terapinya juga TW, OT ada, SI ada, sama ABA. Tapi bukan ABA yang saya pelajari sekarang gitu ya. Jadi ternyata ya sampai 4 tahun juga dia belum bisa bicara. Jadi saya nganggapnya nih ceritanya kayak gini. Kayak bukan masalah bicara aja ya.
bukan masalah anak bicara-bicara atau enggak, karena kan kalau di autis sendiri kita tahu bahwa memang ada, saya lupa berapa persen ya, berapa persen anak autis itu emang nggak bisa bicara gitu. Tetapi yang lebih banyak tuh interaksinya, komunikasinya seperti apa. Jadi walaupun udah terapi hampir 2 tahun pun bisa dibilang interaksi anak saya minim dengan orang sekitar, dengan orang rumah. Kalau di meja mah maju, maksudnya kalau di tempat terapi itu terapinya tuh maju gitu, kelihatan gitu, wah udah bisa ini bisa itu, wah gitu ya. Tapi kalau di hari-hari mah ya anaknya ya begitu-begitu aja gitu. Nah jadi saya tuh mengibaratkan bahwa di antara saya dan dia itu kayak ada tembok ya, tembok yang mungkin besar tebel enggaknya, besar gedenya itu kali tergantung dari severity autismenya ya. Nah terus kita lihat tuh ada sih bolong-bolong tapi kecil gitu. Bolong-bolongnya kecil ini adalah apa yang menarik mereka. Nah kita tuh harus melihat dari apa yang menarik mereka, apa yang memotivasi mereka tuh dari bolong-bolong kecil itu. Kalau mereka suruh nurutin kita, ya nggak bisa. Orang mereka dari lahir nggak punya interaksi sosial, nggak punya kemampuan itu. Nah kita yang agak bener, maksud kita yang orang normal, adalah kita yang membuka dan mencari bolong-bolong itu. Apa yang memotivasi mereka untuk berinteraksi sosial? Apa yang mereka sukai, itulah yang menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Jadi ibaratnya ada tembok, terus ada yang kecil-kecil itu. Nah, yang kecil-kecil ini harus kita lihat nih, kira-kira anak ini apa ya sukanya ya. Anak ini sukanya apa ya gitu. Jadi kayak anak saya sukanya apa ya? Anak saya itu sukanya puzzle dulu ya. Dulu waktu masih kecil banget dia sangat tergila-gila yang namanya alfabet, angka, puzzle gitu. Terus kemudian umum seperti anak-anak lain, dia misalnya dia sedang aktivitas, maksudnya aktivitas bersama. Awalnya dia nggak suka, tetapi kalau sering kita bangun itu ngerti. Nah jadi tugas kita itu adalah mengembangkan yang ini. Terus kalau anaknya nggak suka apa-apa, misalnya saya nggak bisa main ya, saya nggak bisa main mobil-mobilan, nggak bisa. Juga bilang anak saya nggak bisa apa-apa bu, ningkatin motivasinya apa? Nah apa yang memotivasi anak ibu? Jadi kalau misalnya anaknya suka musik, pakailah musik. Kalau anaknya nggak suka apa-apa, mainan, pakailah mainan itu. Kalau nggak suka apa-apa, kita bisa kembangin. Misalnya kalau anak-anak kecil ya, anak di bawah 5 tahun, walaupun kelihatan nggak suka apa-apa, tapi kalau kita latih-latih terus kegiatan yang bersifat aktivitas, kayak sederhana ya, kayak lompat, gendong, tikel, kilik-kilik, bubble, ditiupin bubble, hampir semua anak suka. Tapi kita harus bangun dulu gitu. Itu. Tapi kalau misalnya anaknya nggak, susah juga. Makanan. Karena yang namanya makanan, ya semua orang mau makan kali ya gitu ya. Makanan. Kalau anaknya nggak suka makan juga bu, udahlah, kalau kepepet juga nih, apa yang menjadi barang steamingnya dia? Dia sukanya botol, ya udahlah kita kembangin dari botol. Dari botol itu kita pasangkan, ada proses pairingnya yang saya nggak jelasin ya di sini, panjang soalnya. Proses pairing namanya, ya kita menjadikan botol ini yang memotivasi mereka, kita jadikan reinforcer. Nanti pelan-pelan kita kembangin menjadi reinforcer yang lain. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi motivasinya tuh yang harus kita tingkatin. Jadi kita harus bangun motivasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan dalam pemberian stimulus. Jadi apa sih hambatannya lain? Yang berikutnya adalah cara berpikir anak autisme yang berbeda dengan kita. Kadang memberikan kesalahan dalam maksud kita dan apa yang mereka tangkap. Hati-hati ya, mereka ini beda loh gitu ya. Jika kita meletakkan kartu dengan pattern tertentu dan tidak selalu mengacak pertanyaan atau letak kartu, akhirnya yang dipelajari anak bukanlah instruksi dan respon yang benar, tetapi yang diperhatikan adalah anak membaca pattern kartu. Untuk perintah atau memilih menunjuk kartu identifikasi, anak tidak mendengar perintahnya, kemudian scanning gambar untuk melakukan atensi, untuk memilih jawaban yang benar, tapi dia cuma ngapalin aja pattern kartunya. Jadi kadang-kadang, dan banyak ditemui, bukan cuma kadang-kadang, banyak ditemui, itu adalah jadi kalau namanya kita proses identifikasi, kalau kita sih dalam verbal behavior kita sebut listener. Ini nggak cuma ya pokoknya banyak lah ditemui di beberapa kasus gitu ya. Jadi kayak tadi saya bilang listener namanya, atau kalau dibilang ya identifikasi kalau di Indonesia, atau disebutnya bahasa reseptif. Misalnya dibilang kan ada beberapa item, itu 3 ya. Kalau dalam verbal behavior selalu 3 ya pilihannya. Itu ngejelasinnya cerita lain lagi ya. Jadi misalnya ini 3, terus kita bilang tunjuk
apa namanya, ambil mobil gitu ya. Terus kalau misalnya yang ini di sini, pertama kalau yang di sini tidak diatur, tidak diacak lagi, anak itu tidak scanning gambar. Sebetulnya apa sih yang diinginkan proses identifikasi? Proses identifikasi adalah anak mendengar perintah, oke, tunjuk mobil, kemudian dia harus scanning gambar atau bendanya, ya, betul kan? Supaya dia bisa tahu mana mobil, terus dia ambil gitu kan sesuai perintahnya, terus dia ya apa, entah itu tunjuk, entah itu diambil gitu kan. Nah, itu kan prosesnya yang kita inginkan. Tetapi kalau kita ada yang mengajarkan dengan sesuatu gitu ya, kita ngaturnya tidak acak, misalnya tidak acak, pilihan yang 3 benda ini tidak kita acak lagi, atau ngaturnya dengan pattern tertentu, yang ada anak ngapalin aja, ngapalin patternnya bukan bendanya. Bisa jawab, bisa apa atau mungkin ngapalin gestur yang nanya. Jadi kadang-kadang yang nanya suka ngasih secara tidak sengaja ngasih gestur bahwa jawabannya ini gitu. Jadi apa namanya, yang diingat anak adalah itu. Jadi apa dia tahu, apa dia mendengar, ada proses dia mendengar, dia scanning gambar dan memilih jawaban yang benar, jawabannya enggak. Tapi apakah secara data dia kelihatannya tahu, maksudnya jadi meningkat, dia kayaknya tahu, bisa jadi iya. Tapi apakah jawaban itu adalah karena dia tahu? Belum tentu. Gitu ya. Jangan-jangan ya itu, jangan-jangan dia membaca gestur terapis, jangan-jangan dia menghafalkan pattern gambar. Jangan lupa anak-anak ini adalah anak-anak pinter. Kadang-kadang kita dimanipulasi, jadi jadilah orang yang tidak bisa dimanipulasi oleh anak dengan autisme. Jadi mereka tuh, kalau saya sih kadang-kadang anggap ini anak saya nih ya, ini kadang-kadang dia tuh pengennya hidup dia tuh enak gitu, nggak usah diganggu. Maksudnya nggak, anak terlahir dengan kurang menikmati interaksi sosial, atau dia gini ya, kalau misalnya anak-anak normal itu seneng, bangga kalau dia pintar, betul nggak ya? Kayak di sekolah kan, Bu Guru saya bisa ini, bisa wah gitu nunjukin, Bu saya gambar saya bagus, wah saya cepet nih Bu kerja matematika gitu ya. Kalau anak saya nggak, kayaknya semakin nggak usah tahu tuh Bu Guru saya bisa, semakin hidup saya tuh enak, tugas saya mah gampang, maksudnya nggak apa namanya, kalau saya pura-pura nggak bisa nulis, nanti kan tugas saya gampang, dikasih yang gampang-gampang pelajarannya. Kayaknya anak saya lebih begitu gitu, jadi ya udah, dia tuh sering gitu malahan. Jadi apa ya namanya, kita lah yang jangan sampai termanipulasi oleh mereka, intinya gitu. Mereka tuh lebih pintar banget ya, jadi itu harus kita lihat. Sampai dia ngapalin pattern kartu, misalnya ngapalin gestur dari terapisnya gitu, bukan jawabannya yang benar ya. Kemudian yang berikutnya adalah hambatannya nggak adanya share agenda. Jadi dalam terapi kita memiliki target atau agenda sendiri, bahwa kita ingin mengajarkan keterampilan baru sesuai target, sementara anak memiliki agenda sendiri atau own agenda, dengan melakukan kegiatan yang mereka ingini tanpa merasa perlu melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Ya, di sini haruslah kita saling bagi agendanya. Maksudnya kalau sesuatu ngajarin, misalnya kita punya target dong, kalau namanya terapis ya, atau ibu orang tua ada target, oh saya bisa ini gitu ya. Kemudian anak punya agenda sendiri, agenda dia adalah hidup saya nikmat-nikmat aja, jangan kasih yang susah-susah lah Bu gitu. Jadi ya inilah yang harus kita apa namanya, jadi misalnya, atau anak pengennya tuh dapat reinforcernya ya, jadi reinforcer tuh kadang-kadang kalau nggak ngerti juga akhirnya jadi sebuah simalakama juga gitu. Jadi anaknya akhirnya terpaku dengan reinforcer dan pengennya ngambil reinforcer, tidak menjawab. Jadi agenda kita adalah mengajarkan sesuatu keterampilan, agenda anak adalah dapat reinforcer, kagak matching ya kan. Jadi dia buru-buru, setiap dikasih pertanyaan dia langsung buru-buru langsung kasih langsung dapat reinforcer. Tapi apakah dia dengerin perintahnya, terus dia scanning, atau dia dengar perintahnya terus dia lakuin, imitasi atau apapun perintah kita, jangan-jangan enggak gitu loh ya. Jadi apalagi kalau dia udah tahu pattern, udah tahu, jadi jawabnya tuh maksudnya asal cepet aja dia dapat reinforcer gitu. Nah tapi apakah proses belajar ada di sini? Ya kurang sih gitu ya. Jadi apa namanya, ya kita harus pahami dulu apa mereka tuh gimana, kesulitan mereka seperti apa, kemampuan mereka seperti apa. Dan kadang-kadang kemampuan ini memang benar-benar sangat-sangat sederhana. Maksudnya buat kita tuh kan masa sih kayak gitu aja nggak bisa. Tapi ya buat anak-anak itu memang itu aja nggak bisa. Gitu ya, kadang-kadang sampai detail banget gitu. Kita harus mengajarkan anak-anak ini, jangan-jangan, nggak semua anak begitu, saya bilang ya, tergantung anaknya. Ya, jadi
gimana gitu, apa mereka bisa menunggu, apa mereka bisa toleransi terhadap nunggu tugas dan materialnya, apa mereka memberikan reinforcer yang mereka bisa memberikan reinforcer dengan mudah, maksudnya nggak pakai berantem ngasih reinforcernya lagi, dia pengen ngambil gitu kan, terus nggak mau dibalikin kalau misalnya reinforcernya mainan, apakah mereka bisa sharing dengan orang lain gitu ya. Jadi ini dulu tuh yang harus diberesin sebelum bisa terjadi terapi yang efektif ya, share agenda ini. Jika anak tidak belajar dan tidak mengalami kemajuan, yang salah adalah orang yang buat program dan yang ngejalanin. Nggak ada dalam kamus kami behavior analyst adalah salah anak atau salah yang lain. Saya yang salah yang lain ya, whatever it is gitu ya, saya nggak mau sebut. Tapi maksudnya nggak ada orang terus nyalainnya, iya sih soalnya tadi dia misalnya nggak bisa gitu, iya kan soalnya kan anaknya autis, mungkin IQ-nya nggak bagus. Nggak ada kayak begitu, Kels. Jadi maksudnya segimanapun anak, kondisi apapun ya, entah autismenya berat atau tingkat intelijen seberapa, itu pasti ada majunya. Walaupun saya bilang kemajuan anak akan sangat berbeda ya, satu dengan dua. Saya nggak bilang semua anak tuh saya tanganin jadi hebat, enggak juga gitu, tergantung dari diagnosa autisnya atau behavior analysis. Bukan saya, maksudnya behavior analysis hadapin tuh jadi bagus, enggak, tapi tetap pasti ada majunya. Jadi kalau kagak ada yang maju, udah sampai satu berkala, katakanlah 3 bulan, nah kalau sebulan ya barangkali agak susah ya. Walaupun beberapa anak juga cepet banget, ada yang seminggu 2 minggu juga kelihatan, tapi kan kadang-kadang secara umum mungkin sebulanan belum lah, mungkin 2-3 bulan kita lihat. Kalau kagak maju-maju, yang salah itu bukan anaknya, yang salah adalah yang bikin program, terapisnya gitu. Jadi program ini bisa di-adjust, harus di-adjust, bukan bisa, harus di-adjust sesuai perkembangan anaknya. Nggak bisa jangan-jangan anak ini perlu sesuatu yang lebih detail lagi untuk bisa untuk bisa menjalankan ini gitu. Maksudnya sederhana aja nih ya, paling gampang aja yang saya bilang, misalnya anaknya disuruh belajar nulis itu kayaknya sederhana, tapi kan nulis itu ternyata nggak gampang. Butuh waktu. Jadi misalnya nulis itu kan nggak cuma nulis ngapalin, dia pertama juga harus tahu ngafalin ya ABC, dia juga harus tahu gimana punya kekuatan untuk memegang pensil. Kalau nggak pensil misalnya pakai spidol, terus dia harus tahu apa tuh megangnya tuh kayak gimana supaya nggak begini, misalnya dia begini. Terus kemudian jangan-jangan kekuatan tangan dia seperti ini apa. Kalau anaknya nggak begini, jempol aja nggak bisa, maksudnya bikin jempol, motorik halusnya dia belum bisa bikin jempol, belum bisa bikin begini misalnya, gimana mengharapkan dia suruh megang pensil untuk nulis, apalagi pakai pensil. Terus kalau orang tuanya maksa, maksudnya orang tua terapis atau orang tua mikir, oh ya dia harus pakai pensil, dia udah nulis, dia udah umur 7 tahun. Kalau kemampuan ininya aja belum bisa, gripsnya, megangnya, pinch tuh kayak nyubitnya gitu ya, belum bisa. Yang ada, ibunya naik darah, anaknya juga ngamuk-ngamuk begitu dikasih nulis, gitu. Ya, nggak tepat misalnya bahwa anak tidak belajar karena kurang latihan, akhirnya jam terapi ditambah. Pernah berpikir nggak bahwa mereka juga tuh manusia biasa yang memiliki rasa bosan? Mereka tuh manusia loh. Saya belajar behavior manusia, jadi saya tahu mereka tuh juga manusia. Saya tahu sih, ya semua juga tahu mereka juga manusia gitu. Tapi pernah kepikir nggak kalau mereka tuh juga bosan, kalau tugasnya diulang-ulangnya pun gitu-gitu terus gitu loh. Saya nggak bilang nggak boleh diulang, silahkan. Seperti saya bilang tadi ya, namanya terapi apa itu pasti ada bentuk pengulangan, karena kita mau bangun jalan yang mulus dari hutan belantara. Tetapi kalau kita udah tahu begini tuh dia nggak bisa, terus apakah terus dengan ditambah berulang-ulang dengan cara yang sama sampai puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan, terus anaknya jadi bisa? Jawabannya enggak. Ya, bukannya belajar, tapi anaknya jadi males, jadi bosen, jadi trauma. Gitu. Hal ini nggak sesederhana itu gitu. Banyakin latihan kan juga bisa. Tidak begitu. Latihan lebih banyak aja. Jadi seorang behavior analyst itu berpikir kritis, mencari penyebab mengapa anak ini tidak bisa mempelajari hal tersebut. Jadi kayak tadi tuh nulis ya, tuh anaknya selalu ngamuk. Terus apa kita suruh latihan aja terus-terusan gitu, nanti juga bisa? Nggak bisa selama dia belum memiliki kemampuan untuk grips, untuk megang pensil dengan benar, punya kekuatan tangannya, motorik halus. Mau sampai ribuan kali, ratusan kali juga gak akan bisa dia itu namanya nulis ABCD atau apapun itu, atau gambar. Ya kan? Kita harus pikir, terus gimana caranya?
Kita latihlah dari hal yang sederhana lain. Misalnya kita latih motorik halusnya dulu, kita kasih pakai manik-manik, pakai bis, pakai apa gitu dan segala macam. Mungkin kita perlu latihan anaknya perlu latihan-latihan lain gitu ya, yang pakai OT dan sebagainya gitu. Jadi tidak sesederhana itu. Ya, gitu loh. Jadi harus sesuatu yang syaratnya untuk anak itu dilancarin dulu. Jadi kalau enggak ya anaknya bisa trauma, disuruh berulang-ulang sampai anaknya nangis, kitanya juga emosi jiwa gitu. Anaknya pintar-pintar. Ya. Berprasangka baiklah pada anak bahwa anak juga manusia biasa yang senang jika mereka bisa melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ini anak nih males nih, kagak males gitu. Emang buat mereka tuh masih terlalu sulit. Ya. Alasan mereka banyak minder atau tidak menguasai kemampuan itu karena memang kemampuan mereka masih terlalu sulit. Makanya kalau namanya abah itu kenapa dititi, itu karena yang sulit dilakukan langsung dialami, mereka belajar langsung dialami buat mereka itu sulit. Kita bawa di titik, kita bawa di meja, kita latih berulang-ulang, kita detailkan lagi kemampuan apa yang dia belum bisa. Jadi behavior analysis itu selalu harus bisa menganalisa dan mencari jalan keluar yang tepat dalam proses pengajarannya, termasuk harusnya terapinya juga menyenangkan. Karena bagaimanapun mereka ini adalah manusia, terlebih lagi mereka ini juga anak-anak. Anak-anak itu tugasnya ngapain? Anak-anak itu tugasnya adalah belajar. Kok belajar? Bermain. Tugas anak-anak bermain. Coba ibu bayangin, anak umur 2-3 tahun, di bawah 5 tahun suruh duduk di meja 8 jam sehari, terus suruh nunjuk-nunjuk kartu. Anak umur 2-3 tahun aja ya, normal aja ya, kagak ada yang duduk lama-lama di meja, duduk di bangku, kagak ada. Gimana kita mau harapkan anak kita seumur itu duduk di meja berjam-jam, sementara kita tahu anak autisme punya masalah yang lain, masalah sensori, dia butuh gerak dan sebagainya ya, maksudnya badannya seperti itu gitu. Anak normal aja nggak bisa, gimana lagi anak autis gitu loh, maksudnya gitu. Jadi harus kita telah. Terus kemudian yang berikutnya adalah asesmen pada lingkungan. Selain asesmen di atas, kita harus melakukan asesmen pada lingkungan sehingga kita tahu gitu kondisinya mendukung proses pembelajaran pada anak apa enggak. Misalnya anak harusnya nurut atau menjawab pertanyaan oleh terapis, tidak orang tua atau guru. Dan kita harus cari tahu gitu. Bagaimana, kenapa gitu ya, atau mungkin programnya kurang generalisasi, atau mungkin ada hambatan di guru dan orang tua gitu. Jadi jangan atau mungkin guru dan orang tuanya tidak punya yang namanya instructional control kepada anak. Ini harus diajarin lagi, teknik lain lagi. Kemudian atau programnya yang memang belum dilatih di lingkungan alami, jadi programnya belum ada generalisasinya gitu kan. Nggak serta-merta ya, nggak banyak anak yang udah bisa di lingkungan di tabletop, di tempat terapi, terus tiba-tiba bisa implementasi sendiri. Rata-rata anak autis banyaknya nggak bisa gitu. Jadi ya kita harus menciptakan gimana caranya kita latihkan supaya bisa gitu, generalisasinya harus bagus gitu. Jadi harus macam-macam, harus kita latih praktekannya juga, atau lingkungan alami itu kita bawa ke sini gitu ya, maksudnya dibawa ke tempat terapi. Jadi jangan sangka namanya terapi abah tuh cuma nunjuk kartu-kartu. Jadi benar-benar misalnya anak berlatih sosial gitu ya, berlatih dia bermain sama temennya, ya udah kita bikin skenario nih dek, cara main tuh kayak gini, kalau jawabnya gini gitu loh. Jadi itu yang di lingkungan alami itu kita bawa ke meja, baru kemudian nanti kita praktekkan langsung di lingkungan alami. Oke, jadi kayak gitu. Nah kadang-kadang orang tua yang tidak paham konsep terapi dan tidak paham konsep abah, mohon maaf orang tua, saya juga orang tua, jadi udahlah sama-sama ya, saya tidak bermaksud buruk, bahwa kadang-kadang udah capek-capek terapisnya bikin program yang bagus, yang benar caranya, ini aturannya deh, ini aturan tuh kayak gini, ada terapis punya instructional control, udah capek-capek diajarin, sampai rumah orang tuanya melakukan bebas parenting. Bebas parenting itu maksudnya apa aja boleh, yang penting anaknya nggak nangis. Jadinya akhirnya semua yang udah dilakuin tuh berjam-jam di tempat center, di tempat terapi, dianduk sama orang tua. Udah kagak ada yang bisa lagi semuanya. Sayang banget. Jadi seharusnya ya saya terapi semua harus mengajak partisipasi aktif dari orang tua dan menjelaskan program dan kondisi anak tersebut. Dan menurut pengalaman saya, orang tua yang terlibat aktif dalam program sang anak, perkembangan anaknya luar biasa. Malah bahkan kadang-kadang saya sampai kaget-kaget sendiri dengar anaknya. Bener, saya sampai kaget-kaget, udah bisa, serius. Saya cek, serius, udah bisa. Saya kaget-kaget sendiri, bener.
luar biasa, benar-benar luar biasa. Kalau perkembangan orang tuanya juga ikut, ya. Karena gimana pun juga mereka tuh anaknya gitu loh. Mereka menghabiskan waktu dengan orang tua lebih banyak, dan mereka pun juga kalau orang tuanya udah punya power. Maksudnya gini, orang tua udah ngerti problem behavior, orang tua sudah tahu nih anak autis tuh kayak gini, itu lebih enak gitu. Apa namanya? Ini ada yang masuk. Oke. Apa namanya? Kitanya juga jadi tidak gampang dimanipulasi anak. Saya bilang ya, anak autis ini gampang manipulasi loh. Dia tahu sama tante sama terapis nggak boleh, sama mamanya tahu, dia bisa manipulasi. Kemudian yang berikutnya, guru yang kurang paham dengan kondisi anak, kadang-kadang dibilangnya anaknya pak nakal gitu ya, yang udah sekolah gitu ya, nggak paham, dikasih tahu nggak ngerti juga, nggak pinter dan sebagainya, itu masalah. Harusnya kita juga melakukan assessment di lingkungan di sekolah kalau anaknya sudah bersekolah, dan kira-kira gimana kita mengintegrasikan pelajaran ini ke di sekolah juga gitu. Jadi intinya tuh sebetulnya dalam assessment tuh kita banyak nih yang di assessment, nggak cuma kemampuan berbahasa dan sebagainya, kita juga seharusnya juga mengajak dan sangat harus mengajak orang tua, guru, dan semuanya terlibat, lingkungan dan sebagainya, gimana menangani anak kalau dengan autisme ini. Aduh, panjang banget. Nanti minggu depan kita akan coba membahas hal yang lain, masih dalam bagaimana berpikir secara behavior analis. Sekarang saya kalau ada pertanyaan silakan gitu. Oke, pertanyaan dari Bu Rizky Amelia. Apakah dapat melakukan assessment hanya behavior analis saja? Apakah kami terapis biasa, bukan psikolog, dokter juga bisa melakukan assessment? Apalagi di daerah kami tidak ada profesional yang dapat melakukan assessment. Oke. Jadi yang namanya behavior, yang namanya tadi yang saya jelasin, yang namanya assessment yang saya jelasin semua, VB-MAP, ABLS, apa namanya, PIC, AIM, semuanya lah pokoknya itu dibuat untuk orang awam. Jadi bukan kayak psikolog. Saya tahu kayak tes IQ itu kan harus psikolog. Psikolognya pun juga nggak cuma lulusan S1 psikologi, harus psikologi klinis dan sebagainya ya. Orang yang mendiagnosa autis juga harus orang yang psikologinya juga khusus gitu ya. Tetapi kalau untuk ini, karena dibuat sangat-sangat sederhana kayak VB-MAP, boleh banget dilakukan oleh ibu terapis biasa, ya bukan psikolog ya. Silahkan, boleh banget dan bisa dipelajari dan berlaku umum. Nanti insya Allah sih edisi bahasa Indonesia mungkin insya Allah banget awal tahun ke depan ada, tentu akan lebih memudahkan. Kalau ibu mau berminat belajar, silahkan join di training online saya, mungkin habis lebaran ya Bu ya, baru dibuka lagi gitu. Sekarang kan masih puasa, orang masih belum terlalu, masih pada sibuk sendiri lah. Dan saya udah ngajarin ke banyak orang. Kebetulan kemarin ini baru ngobrol juga dengan salah seorang guru di sekolah special need ya. Jadi beliau ini guru, jadi pendidikannya sarjana pendidikan ya, maksudnya bukan psikolog gitu. Terus kemudian beliau ini udah menerapkan ke semua anaknya, ke anak-anak adik didiknya gitu kan, dia kepala sekolah autis gitu. Dia coba terapin, terus dari hasil ngobrol-ngobrol alhamdulillah hasilnya bagus. Terus banyaklah hasil diskusi kita yang akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa beliau ini benar-benar mempelajari dan benar-benar menerapkan, karena dia udah bisa tahu gitu. Ini anak autis nih kayak gini gitu. Jadi mohon maaf kadang-kadang simptom dari anak autisme dengan kadang-kadang ADHD atau kadang-kadang dengan mental retardasi itu kadang-kadang kalau masih kecil kan suka rancu gitu loh. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang salah diagnose dan sebagainya. Saya nggak bisa bilang, maksudnya VB-MAP ini sebetulnya untuk anak autis patternnya sangat-sangat jelas di VB-MAP. Maksudnya saya bukan psikolog, saya tidak boleh mendiagnosa anak, tetapi kalau dipetakan di VB-MAP itu agak lebih jelas gitu, sangat spesifik anak autis tuh kayak gini gitu. Jadi silakan Bu Rizky, silakan kalau ada. Terus kemudian silakan ada yang mau bertanya, ngacung atau yang dari sini dari FB. Belum ada kayaknya yang mau nanya. Ayo dong, nanya dong. Sama-sama Bu. Insya Allah semoga bisa semoga bisa dipahami bahwa yang namanya behavior analysis itu kita semua program kita itu ada dasarnya. Jadi ini pun semua disusun, yang program yang tadi saya cerita, assessment yang saya cerita itu disusun oleh
behavior analis yang menyusun adalah behavior analis ya kayak saya, dan mereka juga punya penelitian yang luar biasa yang levelnya juga udah PhD itu level yang maksudnya S3 jadi BCBAD. Kalau saya kan baru S2 jadi cuma BCBA, tapi kalau mereka ada level PhD dan sudah berdasarkan pengalaman mereka dan udah diakui banyak, maksudnya ada jurnalnya dan sebagaimana. Jadi saya sebagai behavior analis harus menjalankan apapun itu berdasarkan data, berdasarkan jurnal, bukan berdasarkan katanya. Jadi semua ini memang sudah ada jurnalnya dan terbukti bahwa mereka sudah banyak meningkatkan, membantu pengajaran anak-anak dengan autisme. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Oh, apakah Wasema bisa untuk mengembangkan berbicara anak yang masih belum mampu bicara? Wah, itu mah jagonya, Bu. Lihat, ini Bapak apa Ibu ya? Bapak kali ya. Parian Marpudin, itulah jagonya Abah, jagonya VB-Map, jagonya verbal behavior adalah mengembangkan anak untuk bisa berbicara. Jadi Bapak silakan cek ikut training online atau mungkin cek aja di website saya gimana cara membuat anak menjadi vokal. Pelajari tekniknya, bisa dilakukan sendiri dan banyak yang udah bisa melakukan sendiri. Jadi saya udah ngajarin training online itu udah 7 angkatan. Satu angkatan itu bisa 40 sampai 60 orang yang ikut ya, lebih kadang-kadang. Itu ya alhamdulillah sih feedbacknya cukup bagus, banyak yang anaknya sudah bisa berbicara atau paling enggak udah bisa macam-macam, maksudnya udah ada peningkatan di VB-Map-nya. Jadi nanti kita akan selalu track. Jadi prinsipnya adalah saya ajarin yang VB-Map ya. Jadi biasanya ini contohnya ya. Jadi nanti anak Bapak untuk kemampuan bahasa dan berbicara ya. Jadi ini untuk anak kita petakan kemampuannya. Terus kemudian ini untuk anak umur 4 tahun, anak normal umur 4 tahun yang misalnya kalau bicara tuh udah tektok, wah udah bisa cerita segala macam, ini tuh harusnya lengkap. Nah, kemudian anak Bapak, anak Ibu kita petakan di sini. Ada kemampuan apa yang kurang itu kelihatan. Nah, itulah tugas kita melatih kemampuan yang kurang-kurang itu. Gitu. Ya. Silakan Pak dipelajari lagi di website saya, juga ada di www.rurisoryawinata.com. Cari program yang namanya bagaimana memulai terapi ABA VB, coba didengerin, dipelajari satu-satu. Bapak juga bisa ngajarin sendiri kalau di rumah di daerahnya tidak ada terapi ABA VB gitu ya, silakan. Ya, atau kalau enggak ya kalau pengen tahu lebih dalam nanti ikut training online-nya habis lebaran, saya rasa akan saya coba ajarin. Webnya www.rurisoyariwadata.com. Oke, saya tulis di sini ya Bu Fitri ya. Ternyata saya nggak bisa nulis, langsung jadi begini. Nanti saya tulis. Oke. Pertanyaan dari Bu Mary T. Selamat malam Bu, saya mau nanya, kalau anak saya verbalnya masih minim dan masih sering tantrum, bagaimana cara agar dia mau lebih banyak berbicara? Jadi seperti itu Bu, jadi kita tuh membangun kemampuan berbicara itu juga harus pelan-pelan Bu, harus. Untuk anak autisme tuh sayangnya memang harus terstruktur. Kita harus tahu apa yang dia udah punya dan apalagi selanjutnya harus kita ajarin gitu. Nah, caranya gimana? Ya punya anak Ibu itu idealnya gampangnya itu dipetakan di sini, di VB-Map ini. Terus nanti kelihatan yang kosong yang mana. Nanti kalau begitu dipetakan Ibu baru nggak deh. Oh, pantesan anak saya ngomongnya belum bisa tektok, belum bisa kayak gini, kayak gitu, karena ternyata masih banyak yang kosong. Gitu. Ya. Nah, tugas kita adalah mengisi. Terus kenapa masih sering tantrum? Karena anak yang tidak bisa berbicara atau anak yang bisa bicara tapi tidak bisa berkomunikasi akan berkomunikasi dengan behaviornya. Yang dia tahu kalau dia tantrum dia bisa dapat apa yang dia inginkan, nggak perlu ngomong dia langsung dapat gitu ya. Jadi kalau ibu terbiasa, misalnya anaknya terbiasa kalau ini nggak usah ngomong, pokoknya begitu dia deketin misalnya dia nih, mohon maaf nih orang tua ya, sama saya juga orang tua jadi sama aja sebetulnya dulu. Jadi kayak misalnya anaknya pengen sesuatu, anaknya nangis gitu ya, dia pengen sesuatu, terus kita kadang-kadang orang rumah tuh kenapa dia nangis kenapa kamu mau lapar, kamu mau makan, kamu mau minum, oh kamu mau mainan ya, terus kita sibuk nawarin, akhirnya yang ada buat anak,
Oh, ingat ya, anak autisme itu memiliki masalah interaksi sosial. Jadi dia pikir, oh gitu. Jadi caranya minta itu gampang, nangis aja nggak usah ngomong gitu. Jadi akhirnya behavior itu terbentuk di dia kalau yang namanya minta itu, yang namanya minta pengen sesuatu nangis aja, tantrum aja, pukul aja kepala, langsung datang semuanya, susu, kue, nah itulah dia. Jadi ibu harus pelajari, Bu Marite, ibu harus pelajari fungsi behaviornya apa. Jadi apa yang dicoba dikomunikasikan oleh anak ibu, apakah karena ingin sesuatu, minta barang, atensi, sesuatu barang, menghindar, atau karena sensori gitu ya. Sensori bang sendiri tuh rada jarang sebetulnya. Jadi 4 ini harus dilihat. Terus kemudian kuncinya penanganan behavior jangan dikasih. Barang-barang yang fungsinya itu malah jangan dikasih, karena kalau enggak yang dia tahu kalau saya nangis saya pasti dapat apa yang saya inginkan. Ya jangan dikasih apa yang dia inginkan, karena itu bukan cara untuk mendapat sesuatu, tapi tentu harus diajarin di lain waktu, diajarin dia gimana cara meminta barang itu gitu loh. Nah, kemampuan meminta barang itu walaupun anak autisme ini sudah bisa ngomong ya. Jadi kayak anak ini nih Bu ya, anak autis ya, kita ngomong ya. Kalau dia udah bisa minta, udah bisa ngomong apel, udah bisa ngomong orange, udah bisa ngomong mama, apakah dia bisa otomatis langsung di otaknya dia kalau pengen apel terus dia ngomong apel, terus dia dapat apel? Mama, mama, apa dia bisa dapat mama? Enggak Bu, tidak otomatis kalau anak autis. Kalau anak yang lain speech delay biasa, ADHD bisa, tetapi kalau anak autis itu nggak langsung Bu gitu. Jadi kejadian ini juga harus diajarin gitu ya Bu ya. Jadi nanti panjang ceritanya, Ibu lihat aja di website www.nulisodata.com, kemudian bagaimana memulai terapi Aba Phoebe. Di situ sebetulnya udah dijelasin semua jelas tentang ininya apa isi-isinya, tapi memang kalau yang Phoebe Map ikut training online saya aja deh ya. Oke. Kemudian berikutnya pertanyaan Bu Afifah. Bu, saya mau tanya kalau masalah atensi tadi yang ke anak ayah yang penting dapat reinforcer deh asal jawabnya dan bukan anak jadi paham atau anak belajar. Cara satunya bagaimana? Oke. Anaknya yang penting dapat reinforcer. Nah, kita harus lihat juga apa yang memotivasi mereka. Jadi jangan menjadikan reinforcer itu sesuatu yang kayak rutinitas gitu loh. Kalau yang udah terlanjur seperti ini gitu ya, udah terlanjur terbentuk bahwa oke, saya dapat satu, saya dapat ini. Jadi ibu harus benar-benar perhatikan apakah reinforcernya ini dia tuh asal jawab cepat-cepat. Jadi banyak sih sebetulnya yang harus dilihat. Jadi kalau misalnya anaknya tiba-tiba suka langsung ngerebut reinforcer gitu ya, setiap apa rebut. Nah, ini harus dilatih dulu bahwa dia harus bisa menunggu reinforcer. Nunggu, maksudnya ibu harus melatih dulu berapa detik dia langsung begitu ada reinforcer dia langsung grab gitu ya. Jadi kan sama ibu kayak rebut-rebutan reinforcer sama dia waktu ngasih terapi. Jadi itu sebenarnya nggak dengerin terapinya, tapi dia langsung pengen ambil reinforcernya. Nah, dilihat lagi apakah jangan-jangan masalahnya dia memang nggak bisa nunggu. Nah, itu harus kita latih nunggu. Jadi berapa lama dia bisa tahan, katakanlah 2 detik dia langsung ambil. Nah, ini harus diperpanjang dulu Bu. Jadi Bu misalnya pasang alarm, pasang kayak timer, terus kemudian ibu perpanjang tuh misalnya 3 detik. Nah, dia harus tunggu gitu. Jadi dia nggak langsung grab reinforcernya, ibu kasih waktu harus tunggu misalnya 3 detik. Jadi kalau 3 detik dia udah bisa nunggu, naikin 5 detik, kemudian 10 detik gitu dan sebagainya. Selain itu ibu juga harus tingkatkan interaksi sosial dengan dia gitu. Jadi sekali lagi lepaskan kegiatan bahwa yang namanya terapi ABA adalah kartu-kartu. Jadi silakan anaknya Bu Afifah kalau nggak salah masih kecil kan, coba banyak latihan bermain yang lebih alami gitu, yang kayaknya bentuknya misalnya loncat bareng, bubble bareng, tikel-tikel bareng gitu ya. Jadi yang interaksinya lebih ada gitu. Jadi lebih melepaskan pikiran kepada dia bahwa ya kalau namanya terapi itu ya harus dapat reinforcer dan sebagainya gitu. Jadi banyak sih sebetulnya yang harus dilakukan, tergantung kasusnya nanti seperti apa. Jadi maksudnya saya butuh informasi lebih detail untuk bisa mengatasi masalah ini. Tapi kurang lebihnya tuh seperti itu Bu. Kalau dia nggak bisa nunggu berarti Bu harus ngelatih nunggu. Kalau masalahnya interaksinya yang kurang, kayaknya dia pengen cepat-cepat tempat terapi, ya mungkin kita harus perbanyak interaksi gitu ya. Terus ibu juga harus pastikan benar-benar dia dapat ada atensinya. Kalau dia nggak ngasih atensi, jangan dikasih. Anak saya dari Payuman Raya, anak saya 23 bulan nggak bisa nunjuk. Kalau mau sesuatu tarik tangan, itu tanda adisnya speech delay Dok. Oke, yang pertama saya bukan dokter.
Alhamdulillah kalau saya dokter, tapi saya bukan. Terus kemudian nggak bisa nunjuk kalau mau sesuatu tarik tangan. Saya nggak bisa bilang itu adalah, maksudnya anak bapak autis, tetapi memang iya ada salah satu anak nggak bisa nunjuk. Salah satu ciri anak autisme adalah anaknya nggak bisa nunjuk dan kalau pengen sesuatu tarik tangan. Tapi bukan berarti anak bapak terus autis, karena kan autis itu apa namanya, ciri-cirinya banyak, apa maksudnya checklistnya untuk bisa dikategorikan autisme adalah banyak. Yang paling penting adalah dia tidak adanya interaksi sosial, tidak paham interaksi sosial. Misalnya ya, dia nggak ada kontak mata, dipanggil nggak nengok, nggak bisa bermain. Jadi kalau main itu nggak bisa, walaupun sebagian anak autisme bisa bermain tertentu, tapi dia nggak bisa main. Misalnya mobil-mobilan, ini mobil-mobilan ya Pak, kalau anaknya autis tuh dia cuma ngeliat yang gini gitu, atau digini-gini doang, atau diketok-ketok. Ya kalau anak biasa kan normal ya, langsung ya bum 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 gitu, imajinasinya jalan bahwa ini mobil tuh kayak yang di jalan tuh digini-giniin. Nah gitu. Terus kemudian adanya stereotipi yang berulang. Jadi misalnya flapping hand, beberapa jinjit, walaupun banyak juga enggak. Tapi kalau yang sleeping biasanya pasti ada, entah suaranya dia ngomong bu 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 bu. Terus kalau misalnya dia pegang sesuatu kayak gini, suka digini-giniin, atau mungkin gini, kertas digini-giniin, mondar mandir. Jadi banyak sekali sih Pak. Saran saya langsung ke klinik tumbuh kembang terdekat. Semakin kecil anak didiagnosa, semakin bagus hasilnya, semakin cepat Bapak terapi yang benar, semakin bagus hasilnya. Jadi silakan 23 bulan. Sekarang ini diagnosa autis itu sudah umur 18 bulan. Ya, malah tadi saya dengar, saya tadi ikut websitenya, Zoom-nya dari Prof. Ardiono. Itu umur setahunan, kalau yang ahli itu udah bisa mendiagnosa autis. 18 bulan rata-rata udah, ini apalagi 2 tahun. Saya rasa kalau Bapak berkunjung ke dokter, tapi dokternya juga yang spesialis autis ya Pak, jangan dokter maksudnya yang benar-benar paham gitu tentang autis, silakan. Saya rasa sudah bisa terdiagnosa, atau ke konsultan ke psikolog gitu, silakan. Saya dokter terapis ABA yang dikembangkan dari Partington Bu. Apakah bedanya ABA Partington dengan ABA yang diajarkan Ibu? Oke, jadi dokter Partington itu mengajarkan verbal behavior juga, kemudian dokter Partington itu mengajarkan ABLES. Jadi prinsipnya sama Bu, prinsipnya sama. Ini Ibu apa Bapak? Jadi prinsipnya sama Partington, karena ini yang bikin pakai ABLES ya Bu ya. Lihat ya, ini yang bikin ABLES, ini Dr. James Partington. Terus kemudian si yang bikin VB-MAP ini dulu asistennya Dr. Partington, dia bikin baru VB-MAP gitu. Jadi kalau sama, insya Allah sih sama gitu. Masa kalau yang benar-benar menerapkan dengan benar Dr. Partington ya. Cuma asesmennya aja yang beda. Tapi sebetulnya kalau ditanya item-itemnya apa aja yang ditanya antara VB-MAP sama ABLES sih rada-rada mirip lah. Apalagi ini berdua nih memang benar-benar mirip karena mereka kan kayak sepupuan gitu ya. Kalau saya ngomongnya sepupuan. Kalau yang lain sih rada beda. Maksudnya item-item yang dicek apa beda. Jadi kayak Bang kayak PIK ini berbeda ya. PIK ini berbeda, sistemnya juga berbeda, pemikirannya berbeda. Cara kerjanya juga agak beda. Kemudian namanya Igler juga berbeda. Kalau Igler ini lebih kepada kurikulum yang behaviornya, jadi bukan kurikulum bahasanya tapi kurikulum behaviornya dia beda. Terus kalau AIM apalagi yang di-attack memang beda. Kalau yang VB-MAP dan ABLES yang di-attack hampir mirip, ciri-cirinya maksudnya tekniknya sama Bu ya, maksudnya asesmennya walaupun kelihatan beda sebetulnya sih hampir mirip. Kalau yang PIK itu dia bahasa dan sosial gitu. Kalau yang PIK itu bahasa sosial dan kognitif, jadi masing-masing beda. Oh, ini khusus emosional dan sosial emosional. Oke, kira-kira gitu. Ya, jadi sama sih Bu. Jadi tadi kan seharusnya sama tekniknya ya, kita ngomong ya. Kalau ngomong detail, jadi sebenarnya gini ya. Sebagai behavior analyst itu bebas-bebas saya, suka-suka saya mau bikin, maksudnya sebagai behavior analyst itu kita bebas menentukan assessmentnya apa aja, yang penting itu sesuai dan evidence based gitu. Jadi ABLES evidence based, ada jurnalnya, VB-MAP juga ada, PIK juga ada, AIM juga ada gitu. Jadi suka-suka saya, bebas-bebas saya mau pakai yang apa, saya akan bebas gunakan sesuai dengan kliennya gitu ya, jenis kliennya kan macam-macam, itu saya gunakan susah-susah, bebas-bebas aja. Cuma memang yang paling banyak dipakai dan termasuk paling sederhana adalah VB-MAP dan ABLES. Dan memang udah keluar lebih dulu. Ya, jadi VB-MAP dan ABLES itu udah
Abels lebih dulu, habis itu VB-Map, tapi kan juga udah jalan melewati jalan yang cukup panjang gitu ya, udah lama. Jadi ya lebih banyak dipakai dan memang lebih sederhana. Kalau Peak belum terlalu lama. Peak itu yang terakhir aja, Peak itu ada 4 buku yang 2000 berapa ya, 2010-an dia. Dan yang terakhir 2014 apa yang terakhir itu aja baru keluar 2018. Jadi termasuk baru gitu. Oke. Oke, saya merasa kalau yang sehari-hari Dava belum bisa minta. Seringnya narik tangan orang lain untuk dapat yang dia mau. Misalnya mau keluar, tarik tangan dan minta dibukain pintu. Nah, ini kalau hal-hal yang seperti ini ya Bu ya, sekarang sudah saatnya Dava untuk lebih spontan ya Bu Endang ya. Nanti kita diskusi lagi ya. Jadi dia harusnya udah tahap-tahap yang dia spontan. Dia masih agak tergantung dari reinforcer. Jadi dia pikir itu kalau mau melakukan sesuatu dia udah bisa, itu udah pasti. Terus kalau tapi dia pikir karena udah kelamaan riwayat-riwayat sebelumnya, yang dia pikir adalah kayak prom dependency gitu, tergantung dari prom, bahwa kalau saya mau melakukan sesuatu saya harus nunggu, perintah, atau saya harus lihat sesuatu dulu gitu. Maksudnya saya harus lihat, saya harus nunggu dibukain pintu, saya harus nunggu itu. Jadi spontanitas dia pertama kan autis adalah kurang, kedua karena mungkin ya begitulah gitu ya. Jadi yang sebelumnya. Jadi ini harus dikurangin. Jadi kalau dia minta, ibu cuma bilang jangan mau Bu. Jadi kalau dia suruh buka jangan mau. Jadi prom itu dia udah tergantung sama prom. Prom itu harus dikurangin. Harus dikurangin pelan-pelan. Dengan misalnya ibu cuma bilang dia minta bukain pintu, ibu jangan mau. Jadi ibu boleh dengan gestur pelan-pelan dikurangin. Yang tadinya biasanya ibu bukain pintu, sekarang ibu cuma nunjuk. Maksudnya suruh Dava yang buka gitu. Jadi dilatih dia menjadi lebih spontan, dilatih dia menjadi benar-benar bertanggung jawab terhadap dirinya gitu, spontanitasnya. Saran saya sih nanti kita terapin visual schedule aja Bu ya. Kayaknya udah terapin belum ya kemarin ya Bu ya, Dava. Nah ini kayaknya harus ditangani lagi, dikeluarin supaya dia spontanitasnya menjadi lebih baik. Dia tinggal ngikutin schedule-nya gitu, hari itu dia ngapain, jadi tidak bergantung lagi dengan, maksudnya terlalu tergantung dengan ibu. Kalau bergantung ya memang masih harus ya, tapi ya tidak banyak tergantung lagi dengan ibu, kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita pamitin. Ini yang dari GoToMeeting Antau nggak ada pertanyaan, atau mungkin juga udah pada siap-siap membuka ya sebentar lagi. Saya rasa saya harus pamit deh. Kalau 1 menit nggak ada pertanyaan, saya rasa saya harus pamit karena iya Bu Endang, silakan ya Ibu di prom, nanti kita diskusi ya Bu Endang ya, supaya lebih detail lagi. Terus kemudian sama-sama Bu Rian, kemudian Bu Siti Joda, apakah diet sangat berpengaruh pada perkembangan autisme? Kebetulan tadi ada Profesor Radiono, yang saya bukan dokter, kemudian Profesor Radiono tadi pagi ada sharing tentang diet ini. Silakan dilihat lagi nanti ininya lagi. Jadi saya tidak bicara diet ya Bu ya. Kalau di sini kita bicara tentang teori apa aja. Oke, terima kasih perhatiannya. Rasanya sebentar lagi juga udah buka di Indonesia ya, terutama di Jakarta. Kayaknya jam 6 kurang kan. Saya pamit dulu. Oke. Satu lagi pertanyaan dari Bu Dea. Saya mau tanya, anakku mau 9 tahun tapi berapa bulan ini keluar behavior selalu tutup kuping kalau ada yang berbicara. Jadi agak sulit memulai TW-nya. Gimana memulainya Bu? Nah, ini harus dicari lagi sebabnya kenapa. Anak menutup kuping bisa jadi masalah sensori. Tapi kalau tadinya enggak menjadi iya, nah saya nggak tahu nih dia terapinya seperti apa dan gimana terapinya. Apakah anak jangan-jangan ada proses menghindar. Jadi behavior dia menutup kuping itu walaupun bisa jadi karena sensori, karena dia nggak suka dengan suara-suara gitu ya. Tetapi kalau baru-baru aja dia nggak mau dengar ya, berarti kan bukan masalah sensori gitu ya. Berarti kan ada masalah lain. Nah jangan-jangan ada nggak kemungkinan dia menghindar dari terapi misalnya gitu ya. Nah ada apa di terapinya. Nah itu banyak yang harus dilihat lagi. Apakah terapinya menyenangkan, bagaimana terapisnya berinteraksi dengan anak gitu ya. Nah itu yang harus kita lihat lagi. Oke ya Bu Dea. Jadi maksudnya ini nggak cukup dengan tanya-tanya begini, karena ini harus ada banyak informasi yang saya gali dari ibu supaya bisa tahu fungsi dari behavior anak ibu menutup apa. Atau mungkin ibu pelajari sendiri di website
www.rulisoyaminata.com, atau dengar tentang fungsi behavior. Nanti kalau ibu nggak ngerti, ibu boleh japri saya, inbox saya di FB. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti ada belakang ada pertanyaan, silakan kontak saya atau silakan di FB group boleh. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang lain, kelanjutan cerita dari yang hari ini. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat malam, selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This conference is no longer